breaknya. Nah, aku ulang sedikit, sorry nih teman-teman. Jadi kalau kalian mau cari tahu POI itu gimana sih carinya? Ya, ini aku lupa sampein. Jadi yang pertama teman-teman, kalian harus lihat breaknya itu dari mana? Ataskah atau bawah? Ya, nggak penting mau dari mana, intinya breaknya itu nggak boleh melebihi 1,272. Oke, sampai sini paham kan? Mau dia breaknya melalui body candle sekalipun, kalau bisa melalui wick candle, ya. Jadi kalau kalian harus tahu dulu nih swingnya dari mana, dari terbentuk dari sini ke sini. Jangan swing kecil yang kalian ambil, swing besarnya kalian ambil, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi di sini dia nggak boleh melebihi 1,272. Kalau udah melebihi, nah itu udah kayak kurang aja gitu. Udah jadi oke ini retracement kayaknya. Retracement. Nah, intinya nggak boleh lebih 1,272. Oke, itu satu. Nah, kalau bisa breaknya di sini, break dari swing yang ini, itu harus dari wick candle, ekor candle. Ya, ekor ya. Kalau bisa itu menambah probability-nya aja. Nah, oke. Nah, terus kemudian kalau bisa dia slightly break-nya tuh kayak nggak nembus gitu. Kayak bukan break yang sebenarnya lah. Kalau biasanya kan breaknya 1 sampai kayak gini. Sama lah dari sini ke sini. Ya kan, ini sama ukurannya. Tapi ini kalau bisa slightly break kayak gini. Kecil aja breaknya. Oke, nah itu harus bisa cari tahu ya breaknya yang kayak gimana. Nah di sini teman-teman secara tren seharusnya ini break short ya, secara tren. Nah di sinilah timing kalian untuk cari fake outnya bagaimana. So kalau ditentuin yang namanya break of structure sini, artinya dari sini ke sini ini satu swing, ya satu swing, dan dari sini ke sini pun seharusnya satu swing. Tapi secara struktur dari sini ke sini ini udah ngebuat lower low yang baru secara struktur. Dan kalau kalian lihat di sini, ini udah slightly break, teman-teman. Ya kan? Break yang saya bilang tadi adalah melalui wick candle. Ya, harus dari wick candle. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau kalian ukur sekali lagi, dari sini ke sini, ya kan? Artinya kan ini satu swingnya. Ke bawah sini. Harusnya kan ke bawah. Ya kan? Nah, ingat tadi syaratnya nggak boleh lebih dari 1,272. Ya, nggak boleh. Karena kalau dia udah lebih, ini bakal kemungkinan besar dia bakal ngejar 1,618. Dan bakal hitungannya sebagai lower high, lower low. Jadinya, lanjutannya. Kayak gitu. Jadi intinya kalian harus lihat lagi breaknya nyentuh nggak nih 1,272. Kalau nyentuh ya udah nggak usah dikejar. Tapi kalau di bawah ini ya udah siap-siap cari yang namanya POI. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk yang konsep daripada struktur market, kita kan seharusnya nunggu change of karakternya di sini. Ya kan? Seharusnya. Ya. Tapi di sini kalian cuman cukup cari change of karakter di minor time frame. Di minor time frame. Which is ada di sini. Ini break of structure. Ini kan break ya. Ini lower high lower low kan di minor kan, lower high lower low, ya kan, lower high lower low di sana. Nah jadi kalian cukup pakai yang minor change of karakternya aja. Begitu kalian udah ngelihat yang namanya fake out di sini, ya kalian tunggu change of karakter kalau bisa. Nah yang kedua adalah cari order block. Jangan rally base rally, jangan drop base drop, jangan. Order block paling ekstrim. Dan ingat order block itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah break of structure, udah pasti. Yang kedua pergerakannya impulsif. Yang ketiga adanya imbalance. Yang keempat adanya masih flash. Nah, tambahan satu lagi Oh, 3.000 nih. Siapa nih? Kaget aku. Sorry teman-teman, ini ya. Aku mute sebentar ya. Oke, nah, jadi di sini kalau bisa ada tambahan yang namanya endorsement, teman-teman. ada tambahan yang namanya endorsement. Oke. Nah, kalian udah ngelihat dia fake out, kalian udah dapetin yang namanya order block paling ekstrem di sini. Order block ini selama belum terjadinya break of structure, ini belum valid. Oke, itu belum valid. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat, ini akan ada struktur ya. Nah, dia udah break, slightly break. Oke, dia udah break di sana. Nah, kalau bisa, dia menyediakan endorsement. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ada satu endorsement berupa order block. Perlu kalian ingat, nih, ya, endorsement di sini. Saya udah catat nih. Nah, endorsement ini adalah salah satu area yang dipercaya para retail trader sebagai penempatan area entry. Dan di mana kita netapin, saya pribadi kan entry kan di order block tuh. Ya kan, biasanya endorsement itu bisa berupa order block palsu yang sengaja dibentuk oleh market maker agar para retail menempatkan order mereka di area endorsement tersebut dengan tujuan mengambil likuiditas di market. Nah, jadi di sini ada order block baru nih diciptakan. Kalau kalian ingat, saya kan ada bilang tuh,
Inducement itu sengaja dibuat biar kita lupa sama area yang lama. Oke? Biar kita lupa sama area yang lama. Nah, jadi di sini ada order block baru. Marking aja nggak apa-apa. Tapi kita kan udah tahu, udah nggak nih? Oke, ada order block yang paling ekstrim nih di sini. Ingat, order block yang kayak gini, yang menyisakan imbalance, ini cuma bisa dibuat oleh market maker. Cuman mereka yang bisa ngebuat harga terjadi space kayak gini. Jadi kita bisa analogikan, oke, mereka udah masuk dari sini, bukan dari sini. Mereka udah masuk dari awal. Ini cuma penerusannya aja. Oke, sampai sini paham kan? Analoginya daripada cara kerja market ini. Jadi cuman mereka lah yang bisa ngebuat market terjadi space kayak gini. Walaupun sedikit kayak gini. Ada imbalance di sana. Nah, jadi mereka udah make a move dari sini, bukan dari sini. Nah, jadi mereka yang ngebuat ini harga break ke atas. Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya kita tinggal cari tambahan satu, inducement satu. Kita udah dapat sebenarnya ini inducement. Kita tinggal bisa jaring di sini. Kemarin saya entry-nya 3615. Stop loss-nya seharusnya di bawah sini, swing. Kita pakai deh swing ini. Ya, kita pakai swing ini. Saya pakainya kemarin di sini. Terlalu ekstrim. Tapi nggak ini sih, nggak ke trigger lah pokoknya. Nggak kejemput SL-nya. Nah, dari di sini. Nah, bagusnya di sini dia ngasih reaksi. Seperti konteks tadi saya bilang trend line ya kan? Dia ngasih reaksi kayak gini. Dia ada inducement satu sebelum break. Nah, ini inducementnya ngasih reaksi nih, ngasih reaksi reject, ya kan? Ngasih reaksi reject di sana. Nah, di sini secara struktur minor seharusnya kan ini break ya kan? Berarti di sini higher high, higher low, higher high, ya kan? Nah, di sinilah bagusnya teman-teman. Ya, ngebuat lagi higher high, slightly higher high. Nah, jadi di sini kemarin saya coba tarik trend line 1, 2, 3, 4 bahkan 4. Jadi di sini 1, saya konekin 2, 3, 4. Terbentuklah trendline liquidity di sini. Terbentuklah trendline liquidity. Yang pertama kita udah dapetin inducement, yang kedua kita dapetin tambahan lagi nih berupa inducement trendline. Ya kan? Jadi di mana secara analogi kalau teorinya trendline kan begitu runtuh naik. Berarti ada stop loss dong di bawah trendline ini. Ya kan? Ada stop loss di bawah sini. Itulah yang bakal di-trigger dulu sama market maker-nya. Nah, kemarin RR-nya ya, saya nggak expect sebenarnya, ya kan, yang udah tahu lah ya. Jadi kemarin 1:5 atau 6, saya lupa. Intinya pakai SNR sih, sampai sini. Nah, jadi kalau kalian lihat hasilnya, ini lebih dari ekspektasi sih, teman-teman. Nah, ini dia break ya kan, ini dia break trend line-nya, ya kan. Ngasih reaksi memang di sini, dia reject dari sini. Nah, tapi dia turun, teman-teman. Turun. Masuk ke area entry kita. Ya, masuk ke area sini, bertahan di sana. Kemudian dia terbang. Nah, melebihi ekspektasi kita. Sini. Mau satu banding berapa kemarin? Kemarin 1 banding ya teman-teman udah tahu lah ya 1:200 kan. Nah memang nggak ada yang percaya, cuman ya itu hasilnya teman-teman. Ya kan? Kemarin saya cuma dapat 1:89 karena SL-nya di atas ini, lebih ke atas lagi. Makin naik nih, ya kan? Nah jadi kalau kalian cari yang namanya POI itu, kalian cari fake out-nya dulu, fake out-nya dulu. Jadi beberapa trade saya kayak semacam mungkin kalau kalian ingat Cardano, ya Cardano. Saya ada entry pernah kan ada Cardano kemarin yang di sini mana dia? Nah ini, ya kan? Kalau ingat di sini konteksnya sama teman-teman. Cardano konteksnya sama, berupa trendline juga. Atau mungkin dia dua. Nah ini ya. Ini saya potong. Ini kita potong di sini. Oke. Nah, jadi yang saya lihat itu struktur marketnya. Oke. Jadi yang saya lihat itu struktur marketnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini jelas ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah ini kan udah semacam kayak, oh ini kayaknya capek banget nih. Ingat teman-teman, breaknya nggak boleh 1:1 sampai 272. Ya udah, tinggal cari aja, tinggal mungkin marking ini kan kayak gini. Kalau udah kayak gini, ya kan di bawah 1:272, pakai aja kayak gini. Nah, tinggal tunggu change of karakternya. Tinggal tunggu change of karakternya. Oke, kita tinggal tunggu change of karakternya. Nah, begitu change of karakter terjadi, ingat change of karakter yang valid harus melalui body candle. Dia nggak boleh ekor candle. Ya, jadi di sini udah ada perubahan nih struktur marketnya. Gini, udah ada perubahan nih struktur marketnya. Ingat, inisiator movement datangnya dari sini, bukan dari sini. Ini inducement.
Ya, ini inducement. Nah, jadi di sini kemarin saya langsung limit di sini. Langsung limit di sini. Stop loss di atas ini dong pastinya. Ya kan? Nah, ini dia. Jadi kalau kita langsung limit ya di sini ya. Limit di sini. Ya kan ini kan semacam fake out nih. Ya kan udah jelas ya. Udah fake out terus juga change of character bagus banget nih. Ya kan? Stop loss di sini, entry di sini. Nah, ini ya udah tinggal tunggu aja. Nah, ini inducement. Tetap kita marking, teman-teman. Tetap kita marking. Dia tetap ngasih reaksi di sini. Ngasih reaksi. Ya kan? Dia memang turun dari sana. Nah, turun dari sana. Nah, tapi tetap teman-teman, ujungnya dia balik lagi. Balik lagi. Nah, nih. Balik lagi nih ke area entry kita. Area entry. Turun. Nah, begitu nyentuh area entry, ya kan? Begitu nyentuh area entry, kalian bisa lihat mungkin ini tanpa trend line ya. Ini tanpa equal level ya. Ini cuma sekedar inducement. Ada inducement di sana. Jadi kalau kalian udah dapetin nggak nemu trend line, tadi Kak Lia yang nanya ya. Kalau kalian nggak nemu trend line, kalau kalian nggak nemuin equal level, pakailah inducement. Kalau udah tersedia inducement seperti ini, satu kali pullback sebelum dia break kayak gini. Ini kan kayak gini, turun, naik, turun. Nah, ini dia pullback nih sedikit, baru dia break dari struktur ini. Nah, ini inducement, teman-teman. Ingat, fake out-nya carinya di sini. Ini fake out-nya di sini. Karena yang dari sini ke sini, turun ke bawah. Nah, jangan terkecoh sama inducement-nya. Ide yang berupa FVG, kalau FVG sih sebenarnya inducement juga, Kak. Tapi jarang sih kalau aku ngelihat FVG itu ngasih reaksi. Jarang aku ngelihat kayak gitu. Karena aku lebih milih kayak order block ataupun supply demand berupa rally based rally kah atau drop based drop kah. Kayak gini kan. Ini di Altep sebenarnya drop based drop loh. Drop base dia nge-base kan sedikit baru drop. Nah, ini sebelum ini terjadi, ini belum break. Nah, ini inducement. Ingat, inisiator movement-nya datang dari sini, bukan dari sini. Nah, inducement itu areanya kan kalau kita analogikan ini order block ya. Pasti ada dong yang entry berusaha entry dari sini, takut ketinggalan market ya kan. Begitu dia pullback memang ngasih reaksi. Sampai sini doang. Alhasil dia marketnya balik lagi. Nah, sebenarnya kan kalau kita buat trend line pun kayak gini ya, ini udah patah. Ya kan kayak gini. Itu udah patah. Ini hasilnya cakep banget sih kemarin. 1 banding berapa saya lupa sih dropnya. Main oke. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi tanpa apa namanya? Tanpa trend line, tanpa equal high, kalau kalian udah nemuin yang namanya inducement seperti ini, kalian udah bisa langsung entry. Nah, ini saya mau tanya dulu nih buat teman-teman. Kalian udah ada yang belum paham nggak tentang inducement? Gimana sih cara nentuin ini inducement atau bukan? Ada yang paham atau masih belum pada paham? Cara menentukan bagaimana itu area inducement atau bukan? Yang udah paham gimana nih? Yang udah paham siapa aja nih? Atau belum paham semua? So, guys, udah pada paham semua tentang cara mencari area inducement? Halo, teman-teman. Suara saya kedengeran nggak? Tes, 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 tes. Lumayan ngerti. Oh, berarti udah pada paham ya tentang inducement ya? Suara saya kedengeran nggak sih? Ini volumenya kayak kecil ya? Tes, tes, tes. Enggak sih? Suara saya dengar kan, teman-teman? Oh iya udah. Ya. Ini udah pada paham ya tentang inducement ya? Yang lain gimana? Oh udah, oke, oke. Udah, berarti udah pada paham kan tentang inducement kan? Cara cari penentuan untuk itu area inducement atau bukan. Nih, saya kasih contoh deh. Ini cara menghindari inducement ya. Tetap pakai coach teman-teman.
tetap pakai coach ataupun cancel karakter ya. Nah kemarin kan kalau teman-teman ingat kan saya sempat entry di ini apa namanya GMT ya kan. Nah jadi di sini cara menghindari inducement ini sebenarnya ada area order block. Nah ini kayak gini nih, kalian bisa lihat ya untuk GMT ini ada trend line, trend line di break dari sini, di break. Nah ini fake outnya nih teman-teman, ini fake outnya. Nah jadi kalian lihat ini adalah order block yang paling ekstrim sebelum dia break terjadi. Nah ini kan jelas pergerakan impulsif 1, 2, 3 impulsif. Ingat inisiatornya datang dari sini. Ini bisa dikategorikan sebagai POI. Dengan tambahan ini berupa inducement. Nah, caranya menghindari yang namanya inducement, tetap pakai change of character. Ya, tetap pakai change of character. Nah, ini juga sama konsepnya sebagai POI juga entry-nya kemarin. Nah, jadi dari sini saya pakai M5 sih sebenarnya. Nah, begitu dia masuk ke sini, ya teman-teman bisa lihat. Ini kan saya ada tanda tanya nih, ini inducement atau bukan? Nah, jadi saya coba perhatiin nih, begitu alarmnya bunyi, ya, alarmnya bunyi, saya lihat, oke, ada change of character di sini. Ada endorsement juga di sini. Nah, jadi di sini yang saya marking adalah order block paling ekstrim. Order block paling ekstrim di M5. Begitu change of character ke atas, gitu. Nah, ada trendline liquidity juga nih, teman-teman. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 3 kali deh kita bisa bilang 3 kali sentuhan, ya kan? Nah, di sini anggapannya kemarin, oke, ini udah fake out duluan, anggapannya dia udah bisa lebih early nih turunnya, ya kan? Anggapannya kayak gitu, tapi malah naik lagi, nggak apa-apa. Intinya saya udah tahu bahwa di sini adalah order block paling ekstrim dan udah terjadi change of karakter nih. Udah ada booster yang masuk dari sini nih, ya kan? Udah ada booster dari masuk dari sana. Nah ya udah saya tunggu aja, saya jaring langsung dari sini, order block di sini saya extend. Nah begitu masuk ke area order block ini, kalian lihat reaksinya bagaimana? Impulsif terbang, teman-teman, tanpa change of karakter lagi. Ini makanya saya lebih suka jaring kalau udah dapet konsepnya. Jadi kalau kita nunggu cocok karakter lagi, mau nunggunya sampai kapan gitu kan? Nggak entry-entry nanti yang ada gitu kan? Nah jadi kalau kalian udah dapetin kayak gini, dapetin pertama fake out nih, ya kan? Semacam fake out. Fake outnya yang kayak dari sini ya, yang datang dari demon nih kayak gini kan. Turun, nge-weak, dia kan? Dia nge-weak, ada change of karakter nih. Cari order block ekstrim. Cari order block ekstrim. Nah, begitu dapat order block ekstrim, lihat lagi tambahan dukungannya. Ada endorsement kah di sini, ya kan? Atau trendline liquidity berupa kayak gini. 1, 2 kali, 3 kali, ya udah tinggal cari order block ekstrimnya di bawah. Jaring aja langsung. Stop lossnya di bawah sini. Kalau bisa, tapi saya menempatin stop loss di bawah sini. Biar lebih agresif aja sih. Dan di bawah sini, begitu dia masuk ke sini, dia langsung weak dan terbang. Dan lumayan lah dapat 1 banding. Sebenarnya nggak dapat 10 R ya teman-teman. Dan karena saya ngeletakin stop loss di sini. Saya expect-nya paling enggak turun turun sampai ke sini memang baru bisa rebound lagi buat divergence kayak gini. Expect-nya kayak gitu. Baru saya extend, cuman nggak dapet, tapi ya udahlah kayak gitu. Nggak usah disesalin juga. Bukan karena itu ada yang namanya rasio ya teman-teman. Jadi begitu kita udah nentuin decision kita di sini, kita udah harus paham dong sama risikonya. Risikonya udah bisa turun. Jadi kita harus udah siap gitu. Jadi walaupun nggak dapat 10 R, yang penting kita udah tahu performa dengan konsep seperti ini ya lumayan oke, teman-teman. Jadi kalian bisa manfaatkan kalau ngelihat market-market yang ada fake out, yang ada inducement, yang ada liquidity berupa trendline, equal level, kalian bisa manfaatkan, teman-teman. Nah, so far nih untuk dari kedua syarat ini, yang ini dari swing, equal level, ataupun dynamic trend lines nih. Nah, berupa order block ataupun order flow. Sama nih inducement juga yang saya bilang tadi, yang ini. Ya kan, pullback-nya nih. Pullback sebelum break yang tadi, kayak Cardano nih. Ya kan, order block palsu. Nah, itu juga termasuk inducement ya, teman-teman. Termasuk liquidity juga. Jadi itu berupa area bujukan nih. Nah, dari ketiga yang ini tadi nih, teman-teman, kalian ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau masih bingung cara nentuinnya gimana? Ada nggak kira-kira teman-teman? Gimana, teman-teman? You have any question, guys? Dari ketiga ini tadi, tentang liquidity on chart. Halo, teman-teman. What's up, guys? Halo, suara saya dengar kan? Halo, halo, halo.
Hai, hai, hai. Aman ya? Yang lain gimana nih? Aku takutnya yang lain belum pada paham kan? Saya sih yang takut-takutnya. Nah, maksudnya biar kalian itu bisa mandiri gitu teman-teman. Jadi tanpa saya pun kalian udah bisa cari catchy mention kan, screening sendiri. Bahkan kalian lihat dia entry di luar yang saya update ya kan, kayak itu apa namanya, Coti gitu kan, kayak yang apa tuh yang di share dia ZRX ya, saya nggak update itu, tapi beliau dapat dapat ininya, dapat momentum ya. Nah, jadi saya mau kalian tuh seperti itu gitu, dapetin konsep yang seperti itu. Lihat fake outnya dulu bagaimana. Ini coba kita cari ya teman-teman, backup yang mungkin berhubungan sama POI juga nih, ya kan? Nih, apa nih? Satkah? Kecil. Ini tadi aku zoom k satu. Ini IDM bukan? Sebentar ya, masih loading nih gambarnya. Oke, nih teman-teman, ini kelihatan kan? Nah ini ya, berarti oh ini yang POI kedua ya, POI kedua, benar kan? Yang ini bukan? Yang POI kedua nih. Berarti pertanyaannya area POI ini IDM atau bukan gitu kan? Oke, kita bahas ya teman-teman. So, nah ini pas ya, dari plottingannya udah pas. Sebentar, UIX, UIX. So, anggapannya di sini ini saya hapus ya. Nah, sebenarnya ini udah aku marking bahwa ada triangle sih di daily-nya. Udah break juga dari trend line. Tapi nggak apa-apa, kita coba cari ya. Dan kita kan belajarnya POI ini kan. So, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita masuk ke hourly. Oh iya, hourly. Nah, ini. Berarti tadi gambar dari Kak Lia kayak gini. Hmm, turun, naik, berarti ini liquidity. Yap, saya setuju, ini liquidity benar banget. Nah, kemarin saya update-nya nggak kejemput ya teman-teman ya, nggak kejemput kan di WDX kemarin ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kemarin teman-teman, saya sempat, kalau kalian lihat update-nya, saya update-nya di sini di M30. Nih, kalian lihat nih, ya ini sedikit aja nih. Nah ini fake out-nya teman-teman. Ini fake out-nya, break-kan. Jadi di sini bukan saya anggap break, tapi saya anggap sebagai liquidity. Sama, plottingan saya sama kalian sama. Oh, nggak cek ID ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti udah bisa coba cari sendiri ya. Oke, mantap, mantap. Nah, jadi di sini kalian lihat, dari sini ke sini seharusnya harusnya di bawah 1272 kan. Jadi kalian tarik di sini udah pasti jelas dong, nggak di bawah 1272 ya kan? Karena ini jelas swingnya. Dari sini ke sini dia ngebuat high high, ya kan? Berarti ini jelas fake out. Ini fake outnya. Nah, dari area plottingannya udah pas. Itu fake out, benar banget itu fake outnya. Oke. Nah, seharusnya area POI-nya ada di sini. Seharusnya ya, seharusnya ada di sini karena ini area paling ekstrim. Kalian bisa lihat nih, ada sedikit yang namanya imbalance, ya kan, ada area sedikit imbalance di sana. Nah, tapi dia ketahan sama SNR ini nih, SNR itu, ya kan, wajar banget di sana. Nah, tapi secara struktur teman-teman, kalau kita anggap dari sini ke sini adalah satu swing, tapi dari sini ke sini artinya ini satu swing, ya, artinya itu satu swing. Nah, jadi kalau anggapannya bahwa ini inducement atau bukan, coba kita cari BH1. Jadi pertanyaannya di sini tadi mana ya? Berarti area yang kedua ada di range price berapa nih? Yang oh ini ya, berarti yang di sini ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau aku bisa bilang ya, aku cukup hati-hati. Kenapa? Kalau pertanyaannya ini inducement atau bukan, mungkin kalian langsung lah ya. Di sini pertama ada semacam fake out juga nih. Nih. Nah, ini bahaya nih, teman-teman. Kalian lihat seharusnya secara struktur naik higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Seharusnya kan seperti itu. Ya kan, kalau anggapannya itu struktur, ya. Kita marking deh, di sini ada OB. Saya setuju di sini ada OB, benar banget di situ ada OB. Bisa juga di situ apa namanya, terjadi turning point di sana. Nah, tapi yang saya perhatikan di sini ada fake out yang terjadi di sini, Kak. Ini.
Nah, di sini. Ini cukup bahaya. Karena kita yang kita perhatiin di POI ini adalah fake out-nya. Fake out-nya datang dari sini. Begitu fake out terjadi, baru break terjadi. Nih, ke bawah. Turun dia, ke bawah sini. Nah, secara analogi kalau aku mikir nih ya, kalau kita jaring di sini, ini kurang make sense. Kenapa stop loss-nya harus di atas ini? Jauh banget. Jadi kalau aku sarankan, untuk ini menetapkan ini inducement atau bukan, aku lebih sarankan untuk buy change of character. Terkecuali dia kondisinya gini, Kak. Mana ya? Kondisinya dia pullback ya. Dia pullback, kayak gini nih. Pullbacknya kecil-kecil, kecil, turun. Nah, ini pullback yang kayak gini, ini inducement. Karena dari sininya baru dia break. Ngerti nggak kira-kira untuk cari inducement? Jadi sebelum dia break, kalau ada pullback sedikit, ini kan break ke sini. Nah, ini inducement. Jadi kenapa dia ditembus? Berarti dari sini ke sini tetap satu swing, atau dari sini ke sini satu swing. Jadi anggapannya memang ini cari lower high, memang ini cari lower high, kemudian dia ke lower low. Nah, tapi lower low-nya di sini kan belum belum sepenuhnya kayak full ya. Biasanya sih lower low-nya di sini dari sini ke sini 1618 ya. Biasanya ini capai 1272 aja dia udah reject. Biasanya kayak gitu dia pullback dulu sih, memang retracement dulu. Nah, kalau saya pribadi sih nyarankan untuk cari tahu ini endorsement atau bukan pakai pakai coach aja, Kak. Karena jauh banget nih. Terus juga biasanya ini order block yang jarang saya pakai modelnya. Order block yang saya pakai kan ini berupa engulfing nih, kayak gini. Jadi begitu ada engulfing, satu candle yang berlawanan terakhir itu yang saya pakai. Jadi dari sini ini kalau saya sih bilangnya sih ini order block. Ini juga order block sebenarnya, tapi saya jarang pakai yang ini. Saya jarang pakai yang ini. Nah, untuk nentuin ini investment pakai coach aja sih. Sama kayak, iya bisa jadi ke ini DBD karena jatuhnya ini drop, ngebase ya kan drop. Bisa jadi kayak gitu. Benar yang dibilang Pak Mike. Jadi di drop base drop. Sebenarnya bisa kita pakai, tapi aku sih nggak sarankan ya untuk jaring di sini. Karena stop lossnya bisa label-label. Tapi kalau menurut kalian itu make sense, kayak 1 banding berapa, 2, ya udah silahkan aja. 1 banding 2, ya kan mungkin kalian tipikal yang swing, ya kan nggak apa-apa. Ya, saya lebih pakai yang order block. Lebih pakai order block. Jadi mungkin kalian bisa lihat ya beberapa contoh trade saya kan kayak tadi di Cardano pakai order block, di apa namanya beberapa ARK salah sih, apa sih nama koinnya saya lupa tuh. ARK bukan sih, ada ARK terus juga ada XC juga gitu kan. Ini XC saya pakainya order block teman-teman. Nih kalian lihat ini konsepnya nih ya kan, fake out ada order block, masuk order block memang sedikit fake out berarti turun ya kan. Khususnya ini ada liquidity di pullback-nya, jadi better ya. Karena kalau semisalnya kayak gini, Kak, di WDF WDX gitu. Nah ini ya, nah kalau yang dibilang Pak Meki tadi itu benar, karena ini anggapannya bisa jadi drop base drop. Biasa kasih cari potensi POI-nya dari HTF sampai LTF gimana, saya lebih cari mungkin di H4 dulu. Saya nggak lari ke, mungkin bisa dari daily ya, contoh FPM. Saya ingat banget FPM, tapi saya nggak dapat sih momentum. Gala TLTM. Nah ini sebenarnya ini kita bisa bilang ya teman-teman, kalau kalian lihat di sini ini fake out ya, ini fake out, kalian bisa lihat nih daily ya, daily. Nah ini fake out di sini. Nah mungkin kalau kalian zoom in lagi cari OB-nya di bawah, ini nggak ketemu sebenarnya. Jadi kalau kalau sebenarnya ini OB juga nih teman-teman. Nah ini candle yang kayak gini ini OB juga, tapi saya jarang pakai untuk candle yang seperti itu. Mungkin di Gala SDT Gala juga ada nih, kalian bisa lihat H4. Nah ya, ini break ke bawah ya kan, ini break ke bawah. Nah ini ngekor ya kan, berarti di sini adalah lower high, turun ke bawah, berarti kita tarik Fibonacci dari sini ke sini. Lewat nggak 1272? Nggak lewat. Oke, berarti dapetin. Oke, ini liquidity sweepnya di sini. Nah berarti ada yang ngambil dulu liquidity ya kan, ngambil dulu liquidity-nya, berarti bigger players-nya make move ya kan. Cari order blocknya yang paling ekstrim di mana ya kan. Di sini sebenarnya ada order block nih, situ sebenarnya bisa kalian marking dari sini juga, itu bisa
ya kan? Kalian lihat lagi di sini ada nggak order block? Ini ada apa nggak? Ada apa nggak? Ada apa nggak? Sebenarnya di sini ada ini, tapi saya nggak pakai yang itu, teman-teman. Intinya pakai paling ekstrim. Ya, jadi kalau kalian extend pun, ini kita kecilin order block yang ini satu candle yang berlawanan sebelum pergerakan impulsif. Kalau kalian extend ke kiri, ini setara SNR. SNR, ya kan? SNR. Nah, begitu dia break, baru diambil, ya kan? Jadi ada permainan market maker lah di sana. Udah diambil dulu stop loss-nya, baru dibawa naik, ya kan? Banyak kayak gitu, case-case yang saya temukan di market. Nah, ini contoh Storj. Nah, ini sama POI, teman-teman. Makanya saya remind kan ke teman-teman, jangan lupa sama yang ini. Ini dia. Begitu dia ngambil liquidity ke bawah, ini di luar trendline ya, di luar trendline. Jadi nanti biar nggak ruwet aja. Ini kita bicara struktur market. Struktur market dari sini ke sini. Tembus nggak 1272? Nggak tembus. Ya, nggak tembus 1272-nya. Berarti ini fake out. Saya juga nunggu, Pak. Saya juga nunggu. Sabar, sama ingat nggak GTC? Ya kan, 2 bulan loh nunggunya. 2 bulan GTC nunggunya. Ya kan? Jadi tetap ada yang namanya feedback lah. Kita nunggu lama, hasilnya juga worth it lah gitu kan. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat, nah ini kan jelas ya, fake out, teman-teman. Dia ngambil liquidity. Nah, bicara soal supply demand, udah pasti dong ini demand. Setuju nggak kalau ini demand? Ya kan? Setuju nggak? Begitu dia break, impulsif banget nih, syaratnya terpenuhi. Ada breakout structure, pergerakan impulsif, areanya masih press, adanya imbalance, lengkap banget. Kurangnya cuma satu, imbalance inducement. Dia cuma break, baru tuh turun lagi, nggak ngebuat inducement sama sekali. Itu kurangnya, teman-teman. Jadi 4 syarat kalian udah tahu, tambahan satu lagi dari supply demand, terbentuknya inducement. Oke, nah jadi di sini dia nggak buat inducement, makanya dia begitu turun, ya udah dipatahin semua strukturnya. Jadi dari sini jelas ya, sini higher low, ya kan, ini jelas change of karakter minor, ya kan. Kalau kalian nggak pakai struktur, ini jelas change of karakter minor. Tapi secara swing, ini satu swing dari kayak gini. Nah itu dia, teman-teman. Jadi kalau anggapannya di sini adalah higher high, higher low, higher high, bahwa di sini udah lower low. Jadi udah shifting nih H4-nya. Kalau kita udah tahu H4-nya udah shifting, berarti dari sini ke sini ini satu swing, teman-teman. Jangan kalian ambil yang di sini. Nah, itu jangan. Itu jangan. Kalian udah belajar kan tentang retracement dan juga pullback. Bedanya ada di mana? Nah, ini pullback. Ini bukan retracement, ini pullback. Ya, jadi di sini dari sini ke sini ini satu swing. Jadi nggak boleh kita tarik sampai ke sini. Nggak boleh. Ya, tapi di sini hitungannya adalah higher low, higher high, lower low, dan possibility sebagai lower high di sini. Nah, jadi pun kalau kita extend ke samping area supply order block yang paling ekstrim di sini, ini yang balance-nya, kita extend ke kiri, ini setara sama support resisten. Ya kan, bisa jadi resisten lagi. Nah, stop loss saya ada di 5440 di sini. Jadi kalau kita tarik dari sini ke sini, nah ini dia. Stop lossnya di atas sana. Saya kasih space sedikit. Trauma, teman-teman. Ya kan, kalau kalian ingat tadi kan desain box trauma, ya udah pakailah swing lah. Daripada berabe kan urusannya kan, pakai swing aja, teman-teman. Jadi ya udah ini. Jadi target profitnya sampai ke bawah sini. Sini. Jadi dari sini ke sini dia dapat 1/4,3 lah. Gitu. Kalau syukur-syukur kalau dikasih memang reversal beneran ke bawah gitu kan. Jadi inilah kita dapetin beberapa konteks dari liquidity, struktur market juga dapat, terus dengan yang namanya supply demand, ya banyak yang kita dapat dari Storj ini. Nah, ini, jadi saya tetap pasang limit teman-teman yang masih ada, belum saya copot limitnya. Jadi takutnya yang saya hindari begitu NFP kan dia nge-weak, takutnya gitu. Jadi saya tetap pasang sell limitnya gitu teman-teman. Tapi belum kejemput juga, ya udahlah, saya tunggu aja. Yang saya cancel cuman di kalau scalp saya pasti sharing kok untuk scalp, tapi saya jarang scalp sih, karena kalau untuk scalp kita pakai H1 ya, kayak biasa teman-teman, kita pakai H1. Otomatis saya pasti cari yang namanya POI juga Pak kalau untuk scalp, karena jarang sih saya temuin kayak gini. Contoh nih ya kan, ini di H2 sebenarnya. Nah ini sebenarnya bisa langsung di trigger sih, cuman nggak dapet. Kalau untuk scalp saya lebih tunggu di area krusial Pak.
Di area krusial contohnya kayak gini. Kita anggap deh, nah ini kan di RMDR ya. Nah ini dia balik ke sini, balik ke apa? Ini kita hapus ya. Nah ini kita hapus. Nah ini kita anggap sebagai H1. Kalau di H1-nya udah sampai ke area krusial, salah satunya supply demand ya, maupun di SNR, nggak apa-apa, pakai aja. Intinya area-area key level, SNR, SND pakai aja. Tapi jangan pakai trendline kalau bisa, bahaya. Pakai trendline tuh bahaya. Saya lebih saranin pakai SNR bisa, supply demand bisa. Nah, kalau kalian lihat dia di luar time frame nih, kalian bisa lihat misal di H1 deh kalian nemuin. Ini di daily kan, bisa di H1. Kalau H1-nya dia balik ke supply kayak gini. Nah, tinggal cari aja opportunity di lower time frame. Masuk ke lower time frame, begitu kalian lihat rejection di supply, masuk lower time frame-nya. Ini di H2. Nah, di H2 ini lihat strukturnya. Ingat tadi ya kan, ini fake out, teman-teman. Buy week candle, ya kan, breaknya buy week candle, ada liquidity sweep di sana, liquidity sweep, ya kan. Nah, begitu dapat OB, marking OB-nya. Nah, satu tambahan yang jangan pakai pattern, Pak. Saya dulu juga pakai pattern, cuman kurang worth it bagi saya sih. Dari segi RR juga kurang worth it, penempatan stop loss juga kayaknya kurang, gimana kan. Saya lebih suka jadi kayak pakai ini aja sih, kalau bagi saya. Udah nyaman pakai ini, walaupun nyarinya capek, tapi sebanding sih sama rewardnya. Nah, jadi di sini contohnya di luar time frame tadi yang saya bilang, kalau kalian dapetin dia di area supply, dapetin dia di area demand, tunggu strukturnya patah. Kayak biasa, Senjo Parata. Tapi kalau bisa, carilah yang ada POI-nya. Nah, di sini konsep POI sebenarnya tambahnya yang tadi, inducement tadi. Inducement itu bisa berupa trendline satu, equal level satu, ataupun inducement. Nah, begitu kalian lihat dia fake out, kayak gini, dia fake out, strukturnya patah, kayak gini. Nah, yang kalian cari itu cuma satu, inducement. Itu aja. Inducement-nya apa? Berupa order block bisa, berupa trendline bisa, berupa apa namanya equal high, equal low bisa. Jadi kalau kalian melihat kayak gini, nah begitu dia strukturnya patah. Sebelum strukturnya patah, untuk mencari inducement, kalian lihat pullback pertama sebelum pullback selanjutnya ya. Ini turun nih, impulsif. Kalau dia sebelum break, dia ngebuat pullback sedikit, itu inducement. Itu inducement. Jadi kalian bisa jaring di area ekstrim kayak gini. Nah, ini karena nggak ngebuat yang namanya endorsement sebelum dia pullback, sebelum dia turun, makanya dia sampai sini dia langsung reject. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Ini bisa jadi ya karena order blocknya belum ke mitigasi semua. Ini bisa jadi naik dulu nih sampai sini. Tapi saya nggak tahu sih, saya nggak berani jamin. Mungkin nanti resikonya saya kurangin aja. Mungkin saya biasa pakai 5%, atau mungkin yang 3-4%, mungkin saya pakai 1% gitu. Ya, agak saya kurangin lah resikonya teman-teman. Jadi karena kan ini jelas ya, kemarin itu targetnya sampai senar ini, ya kan, dia udah pullback nih sampai sana, udah retrace nih sampai ke sana, takutnya sampai sini takutnya malah tembus gitu kan, karena ini strukturnya kalau secara ini bullish banget sih teman-teman, bullish banget. Jadi saya takutnya ditembus pula ini, ya kan. Nanti saya kurangin aja sih, karena ini nggak ngebuat inducement nih di sini, nggak ngebuat inducement dia di sini. Ya udahlah, mungkin kalau nanti apa dikasih sampai sana itu apa jaring aja 16-20, 61-20, stop loss di atas ini kayak gini, target profit di bawah sini, karena ini bisa jadi nanti mungkin kalau kalian tarik trendline kayak gini bisa jadi relatif equal high 1, 2, 3, jadi kayak gini. Kalau kalian ngelihat dia reject dari sini, udah pakai aja teman-teman. Ini udah konsep POI banget ya, udah ada tersedia trendline kayak gini 1, 2, 3, berarti otomatis ada stop loss dong di atas ini, ada stop loss dong di atas ini. Nah, jadi kalau kalian mau jaring silakan aja nanti di sini bisa. Tuh, di RNDR storage juga ada. Ini saya belum pindahin sih. Ini GMT belum saya turunin. Nih, teman-teman. Oke, itu ya. Nah, ini juga nih apa namanya? IV. Ada juga nih IV. Ini saya parking di sini. Saya akan lihat dulu nih, ya kan. Nah, di sini sebenarnya kalau bisa dibilang ya, inducement-nya ada di sini. 1, 2, 3 ini inducement. Pullback kecilnya itu inducement, teman-teman. Pullback kecilnya itu inducement. Nah, jadi ini belum saya jaring sih sebenarnya. Saya mau lihat dulu change of karakternya bagaimana nanti. Karena ini dia tersideways nih, teman-teman. Tersideways di sini. Jadi ada yang coba nahan nih. Hati-hati juga. Makanya saya nggak jaring di sana.
Itu ya, teman-teman. Ada pertanyaan nggak kira-kira nih sejauh ini untuk beberapa konsep daripada POI ini? Ini question guys. Atau kalian udah pada paham nih? Hafi bisa ya? Memang kalau udah paham ya, pasti udah bisa tahu dong bagaimana penempatan plottingan area-areanya, bagaimana udah bisa tahu. Jadi kalian udah bisa tahu tanpa ngelihat saya update pun, udah tahu kok gitu. Pasti pasti sama sih areanya, pasti sama gitu. Jadi easy aja. Jadi kurang IDM ya Kak. Aku dari kemarin jar. Yang di mana tuh? Yang di Ivy kah? Yang ini, Ivy. Iya, Ivy. Sebenarnya IDM-nya di sini nih. Nih, area kecil ini IDM sebenarnya. Itu dia karena dia kan pullback sedikit baru turun, pullback sedikit baru turun. Nah, itu IDM. Intinya pergerakan awal inisiator kalau dia terjadi imbalance, nah setelahnya itu inducement. Jadi kayak gini, contoh ini turun ya. Ini impulsif kayak gini. Ya, impulsif baru dia pullback nih kayak gini. Ngebuat struktur kecil. Nah, ini inducement. Itu inducement kayak gitu. Nah, jadi biasanya itu awal mula terjadinya pergerakan impulsifnya ada di atas supply-nya. Imbalance-nya di sini, ya kan dari sini ke sini itu imbalance-nya. Nah, makanya pullback kecil ini itu inducement kayak gitu. Sama kayak yang ini tadi. Nih, itu inducement pullback kecilnya gitu, teman-teman. Saya contoh lagi deh. ARK nggak sih kemarin teman-teman? Nggak ARK kemarin ya? Coba sebentar ya. Saya cari dulu. ARK. Oh iya. Ini nggak sih? BRB aku. BRB maksudnya apa tuh Kak? Be right back Kak. Nah ini ya, aku mau kasih contoh teman-teman semuanya. Satu lagi ini trendline liquidity. So here we go, teman-teman. Oke. Oops, ini deh. Oh, be right back. Jadi keinget game saya nih juga. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Ini kemarin kalau kalian buka channelnya, ini saya ada entry kemarin di ARK. Jadi ini POI yang saya bilang, ya. Ini trendline, saya ada entry di sini. Nah, ini kan sama nih konsepnya, teman-teman. ARK nih, ya kan? Jadi kalian bisa terapin langsung kalau nemuin konsepnya seperti ini. Jadi kemarin itu time frame-nya di M30. Nah, M30. Kita coba bedah sedikit. Nah, ini dia. Ini sekitar sini. Nah, ini. Ya. Jadi kan kemarin itu seharusnya ya di sini ini ada supply ya kan udah ditembus gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kalian pakai yang namanya apa? Supply demand, udah pasti di sini ada demand dong. Udah pasti nggak dong basis di situ ada demand. Ya kan? Nah, kita nggak berfokus sama demand-nya, teman-teman. Tapi kita berfokus sama fake out-nya. Ya. Sama kayak konsep yang tadi yang saya bilang, kalau dia naik ngebuat fake out kayak gini ke bawah turun, ya, baru dia retrace sebelum dia break ngebuat inducement kayak gini. Nah, ini kalian bisa jaring di sini. Nah, konsep ini sama yang ARK ini. Oke, ini sama, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ya, ini sebenarnya kalau secara konsep POI, kalau kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, nah ini nggak bisa teman-teman. Dia udah slightly break dari 1272. Makanya nggak saya pakai di sana. Ya, jadi ini nggak saya pakai yang di sini. Jadi yang saya pakai itu ada di sini. Karena kalau secara struktur, ya, ini turun, dia nggak fake out, teman-teman. Jadi kalau ini di LTF sebenarnya ya, slightly break loh. Ini fake outnya di sini. Nah, kalian lihat pergerakan impulsifnya dari sini, berarti buyers. Ya, berarti buyers. Kalau dia turun, baru dia break. Nah, itu konfirmasi untuk kalian. Ya, ingat lagi, kalau dia udah fake out kayak gini, area paling ekstrimnya, awal mula, dia fake out, ini awal mulanya.
Demand-nya, order block-nya di mana? Di sini. Ya, itu demand-nya. Jadi kalian tinggal lihat aja nih, kan ada space-nya. Sini ke sini. FVG atau imbalance-nya, ada space. Nah, jangan hiraukan yang ini. Mau break kayak gini, mau dia break kayak gini, itu jangan kalian hiraukan lagi, teman-teman. Jangan kalian hiraukan lagi. Intinya ini satu swing. Higher high, higher low, higher high. Dah, gitu. Nah, sebenarnya pun kalau kita tarik trend line dari sini ke sini, ini ketemu 1, 2, 3, 4 bahkan, ya kan? Itu bisa. Nah, terus tanpa trend line pun kalian udah dapetin investment. Di sini investmentnya. Ingat pullback sebelum dia break dari sini. Dia naik, dia pullback sedikit, baru break. Itu investmentnya. Area rally base rally. Itu investmentnya. Jadi di sini pun kalian udah bisa jaring. Ini kayak gini. Sini. Stop loss di bawah sini. Di bawah wick ini. Nah, kayak gini. Target profit ya udah sampai sini aja. Senar ini. 1:36. Intinya dapat lebih dari 3 arah aja. Udah bagus banget kok teman-teman. Dapetin konsep kayak gini. Diam 30. Ya kan? Jadi kalau kalian lihat dulu breaknya, kalau udah nyentuh 1272 jangan dipakai. Nggak bisa. Tunggu setelahnya. Lihat dulu fake out lagi. Kalau ada fake out kayak gini, yaudah. Lihat ada OB nggak setelahnya. Begitu ada OB, jangan terkecoh sama struktur yang ini. Jangan terkecoh sama struktur yang itu. Nah, karena kalau kalian terkecoh sama struktur yang itu, kalian lihat ya. Nah, ini break. Nah, guess what, teman-teman? Change of character kan? Ya kan? Change of character. Artinya ini bisa merubah biasnya kalian. Yang tadinya ini pergerakannya harusnya bullish, malah jadi bearish. Karena adanya supply, pergerakan impulsif, adanya imbalance, adanya flash area. Bias kalian nggak bakal berubah. Tapi karena kita udah tahu adanya breakout di sini, adanya POI di sana, ya udah kita nggak terkecoh sama yang ini. Jadi biarin aja dia turun. Nah, dia turun cuma untuk ngambil liquidity aja, teman-teman. Ngambil liquidity yang dari trend line, satu. Udah break. Artinya, secara analogi, break neckline, break, retest, turun dong. Ya kan? Artinya ada stop loss di sana yang harus di-trigger. Nah, jadi di sini, kita lihat, marketnya tersideways, baru turun, masuk ke area entry kita. Nah, masuk nih, ke trigger nih. Ya orang nyangkanya kita dapetin pucuk. Terus kemudian secara struktur juga ini udah buat lower low. Artinya ini jelas lower low, lower high, lower low. Dapetin supply nih. Ada yang entry dong di sana. Ya kan, ada dong yang entry di sana. Yang smart money konsep gitu kan. Supply, wah entry nih, bisa nih pullback entry. Bam, stop loss di atas ini. Kau tahu marketnya terbang. Bam. Nah, di bawah tuh. Diacak-acak dulu nih. Diacak-acak baru dibawa terbang. Intinya kalau kalian lihat udah POI ada di sana, jangan terkecoh sama struktur-struktur yang atasnya. Fokus aja ke situ. Ya kan, dapat berapa nih? Ya di luar ekspektasi kita kan. Di atas SNR. Kemarin dapatnya 1:berapa ya? Saya lupa. 1:10 kalau nggak salah. Iya, 1:10 kan sini. Ya. Tapi nggak sampai ke sana ya udahlah. Sini. Udah kayak gini aja sih teman-teman konsepnya. Intinya fake out-nya datang dari mana? Nah, kalau kalian lihat udah ada fake out, cari OB. Tapi perlu diingat, OB pun harus ada breakout structure. Nah, tambahan selanjutnya apa? Investment. Investment itu pullback sebelum dia break. Kayak gini. Sebelum dia break. Kalau dia sebelum break udah ngebuat investment, wah itu cakep banget sih teman-teman. Udah bagus banget. Apalagi ditambah trend line, ya kan? Trend line liquidity, ya udah bagus banget sih. Itu udah oke. Okay. Udah dapet lah kalian konsepnya begitu. Oke, okay? Paham nggak kira-kira nih untuk cari POI itu bagaimana? Gimana nih teman-teman? Dapat nggak analoginya? Dia bisa cari sendiri nggak kira-kira nih untuk POI ini? Halo? Gimana teman-teman? Halo, halo. Suara saya kedengaran nggak sih? Kadang hilang-hilang ya suaranya. Tes, 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 tes. Jelas ya? Wah, ini Pak Dedo. Lumayan lumayan rumit. Gimana sih? Saya jelasin aja. Makanya saya belum update videonya. Saya cari bahasanya nih, teman-teman. Bahasanya yang lebih simpel untuk POI ini bagaimana? Saya mau tanya dulu nih, di bagian terumnya gimana tuh Pak? Nggak apa-apa, jangan malu. Karena tujuan saya ini buat kalian tuh paham cara cari POI itu bagaimana. Nggak apa-apa, di bagian terumnya tuh gimana Pak? Kasih tahu aja. Biar kita coba, biar nanti saya improve juga sama video yang bakal saya buat nanti gitu.
Jadi kalian lebih mudah paham, lebih gampang carinya gimana? Nyari nyari pas screening ya. Nyari pas screening ini nih. Saya juga bingung mau jelasinnya gimana. Sebenarnya sih lebih bagus ya kalian pantau volume. Kenapa? Karena dari volume kalian tahu ini impulsif. Paham nggak? Ngerti nggak yang saya maksud? Dari volume otomatis kalian cari tahu langsung tembak ke koinnya. Ngerti nggak kira-kira? Cari fake out-nya bang. Oh, lebih kurang jeli sendiri sih. Gimana ya saya jelasinnya? Itu tadi teman-teman ya. Untuk yang pertama cara screening. Cara screening satu-satunya biar kalian langsung ke koin itu ini volume. Begitu kalian masuk ke exchange ya Binance atau Bybit, apapun yang kalian gunakan Bitget, MX, MEXC, terserah. Intinya masuk ke volumenya, lihat otomatis pergerakan yang kayak gini ini nimbulin volume yang tinggi. Dia paling nggak ada di atas tuh transaksinya. Dalam hitungan 1 jam itu atau 2 jam itu di hourly-nya pasti hitungannya masuk ke volume tertinggi. Ya, karena ini pergerakannya impulsif. Itu cara screeningnya. Nah, kalian bisa lihat lagi ya koinnya apa, baru tuh kalian masuk ke koinnya, lihat lagi nih, yang saya bilang tadi, syarat fake out-nya nggak boleh di atas atau di bawah 1272. Caranya bagaimana? Kalian udah belajar struktur tentunya, lihat di sini lower high lower low ya kan, jelas banget ya, lower low lower high lower low, tarik Fibonacci ya kan. Ada yang belum paham cara narik Fibonacci? Udah pada paham semua ya? Udah pada paham semua kan cara narik Fibonacci kan? Intinya kalian pakai 1272-nya, hidupin 1272-nya. Tariknya dari sini. Ini ke sini. Nah, nih. Nih, dari swing ke swing. Ini ke sini. Ya kan? Nah, tarik. Kalau udah lewat 1272, jangan pakai. Buang, teman-teman. Dari swing terendah, ya sebaliknya. Berarti udah pada paham dong ya. Yang masih saya jelasin lagi kan, tentang Fibonacci kan. Nah, intinya, syarat pertama tadi yang saya bilang, cari fake out. Cara cari fake out bagaimana? 1272 nggak boleh ditembus. Jadi struktur. Nih, naik, contoh. Sebaliknya ya, nggak apa-apa. Naik, turun, koreksi. Harusnya kan dia break. Breaknya biasanya secara swing yang valid, ini harus sama. Normalnya harus sama terbentuknya. Nah, untuk nentuin dia fake out, tarik Fibonacci. Dari atas ke bawah. 1272 nggak boleh ditembus. Dan kalau bisa, break yang dari sini harus melalui wick candle, ekor candle. Nah, ini nggak bisa kita tarik karena udah nyentuh, udah lewat bahkan, ya nggak boleh. Jadi kita nggak pakai demand ini. Saya masih ingat tuh ada beberapa yang tanya, lu kenapa nggak pakai demand ini sih? Yang gue lihat backlognya ada di sini cuy, ya kan. Nah jadi kalau kalian tarik nih, bam bam, ya kan, ini saya push, ya, ini saya push juga, ini saya push lah, nah, dah, ini saya push juga, saya push, kita clear aja, kita lihat ininya, boleh, mana nih, nah begini, nah ini, ya kan, nah, dari sini ke sini, ya kan, karena ini strukturnya gini, higher low, di sini, nih ya gini, naik turun kan, nah ini naik turun gini, jadi yang dari sini ke sini untuk cari ke bawah. Nah ingat dia nggak boleh lewat 1272. Which is ini di sini nggak lewat teman-teman. Artinya ini fake out. Fake outnya gini. Oke, ini liquidity sweep. Nah selanjutnya ada OB di sini. Ada OB. Tinggal marking dulu. Jangan diiniin, jangan langsung limit, nggak boleh. Ya, marking dulu. Nah, kita udah dapat fake out-nya di sini, syaratnya terpenuhi. 1272 nggak ditembus. Oke. Nah, yang kedua, adanya break of structure. Nah, setelah break of structure, lihat lagi. Di atas order block, ada nggak endorsement pullback kecil sebelum dia break? Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Karena kita bisa pakai trendline. Nih, kita bisa pakai trendline. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Intinya kita cari tambahan satu confluence berupa endorsement. Endorsement itu kan area bujukan. Nah, kategorinya bisa masuk ke order block palsu,
ke trendline, equal low, equal level, intinya tetap inducement berupa area bujukan. Karena area-area tersebut ada stop loss di bawahnya atau di atasnya. Nah, jadi kalau kalian udah nemuin, oke, ada inducement satu, ada trendline satu, jangan berfokus sama struktur lagi. Fokusnya sama ini. Karena kalau kalian berfokus sama struktur, ini udah jelas bias kalian berubah, otomatis. Bearish, fix. Karena ini highest, higher low, higher high, lower low. Udah pasti kalian berubah bias, berubah menjadi sellers. Begitu kalian berubah bias menjadi sellers, otomatis kalian mungkin entry di sini, limit. Mungkin entry di sini, limit. Stop loss kalian di trigger 1 kali, 2 kali. Kalian udah keburu depresi di market, udah kalian merasa kayak ditipu market gitu kan. Ya, tapi nyatanya market cuma ngerespon pada blok ini. Makanya jadi hitungannya secara struktur, higher high, higher low, higher high. Itu bigger time frame-nya. Jadi seperti itu, teman-teman. Udah dapat nggak kira-kira syarat-syaratnya, step by step-nya, cara cari POI itu bagaimana? Ada yang masih kurang jelas kira-kira? Pertama, cari fake out. Fake out-nya, cara ukurnya pakai Fibonacci. Nggak boleh lebih dari 1272. Setelah ini, cari pergerakan impulsifnya. Ada demand order block atau enggak, atau supply order block atau enggak. Kayak gini. Udah fake out, cari order block. Nah, kalau ada order block, marking dulu. Nggak apa-apa, marking dulu. Tunggu break of structure dari swing ini. Tunggu break. Nah, setelah itu, kalau ada kalian ngelihat ada inducement sebelum break, ada pullback kecil sebelum break, nah itu udah bagus. Itu udah memenuhi syarat. Ada order block palsu lah, misal kayak cyber tadi nih. Ya kan, cyber. Gitu. Nah, ini kan ini saya ulang aja deh. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada pullback kecil, order block palsu. Itu aja udah cukup kok, teman-teman. Tanpa trendline ini udah cukup. Ya, karena bakal ada yang entry di sini dengan perempatan stop loss di sini. Stop loss mereka harus di-trigger dulu. Nah, baru nanti marketnya dibawa naik atau dibawa turun. Kayak gitu. Nah, intinya lihat pergerakan kecil di sini ada pullback nggak nih sebelum dia break. Kalau udah dapat pullback sebelum break, itu udah cukup kok. Tanpa equal high, tanpa equal level, tanpa trendline itu udah cukup. Nah, balik lagi kayak tadi ya. Nah, kayak tadi kan udah dapet nih. Nah, ini. Ya kan? Nah, ini udah dapet nih. Udah berburu bias, ya kan? Udah dapet demand, baru itu dia terbang. Nah, kalau kalian lihat di sini, demand-nya kan nggak bekerja sama sekali nih, teman-teman. Kenapa kita bilang tadi, ini nggak kita pakai, karena pullback-nya ini udah lebih 1272. Extend banget nih 1272. Udah fake out juga nih, ngekor deh. Jadi kalau kita marking pun, ini nggak works, teman-teman. Ya kan? Nggak bekerja sama sekali. Yang bekerja di sini. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau kalian carinya, koinnya dari volume, untuk cari koinnya. Kalau kalian menemukan volume tertinggi, mau itu dari short ataupun long, udah tinggal bedanya supply demand aja. POI bisa Pak, bisa banget. Malah POI ini fokusnya satu time frame kok. Malah mau time frame weekly, daily, intinya fake out itu paling penting. Fake out itu paling penting. Datang dari mana fake outnya? Mau datang dari atas, dari bawah, ya itu terserah. Intinya tetap fake out itu yang kita cari. Ya ini contoh RMB tadi kan. Nih, fake out itu yang kita cari nih di sini. Time frame 4 jam, ya udah, time frame 4 jam atau time frame 2 jam. Ya kan? Fokusnya di sini aja. Beda cerita kalau semisal mau lebih konservatif nih, ya kan? Nah, kita udah dapat nih, harganya masuk ke sana. Ya kan? Mau cari cocok karakter bisa. Malah itu lebih bagus lagi. Nah, tapi jarang hal tersebut terjadi. Kenapa? Biasanya begitu harga masuk ke area POI, harga terjun. Sampai misalnya aku buka Shiba. Ini sering banget aku iniin kasih contoh. Bahkan contoh di materi ini pun Shiba loh, materi investment. Materi investment nih, Shiba. Nah, ini ya, ya kan? Satu time frame, ya, satu time frame daily loh, daily. Kenapa saya nggak pakai change of karakter, ya kan? Jadi kita harus tahu kapan untuk cari change of karakter, kapan kita pakai yang namanya POI, langsung limit, ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya,
Ini jelas struktur higher high kita bilang ya. Ini lower low dari sini ke sini. Ini satu swing, teman-teman. Nah, ingat inducement itu terbentuk sebelum dia break. Pullback kecil nih kayak gini, area sideways, ya, ini pullback, order block ya. Order block nih, order block. Ya kan? Makanya saya mark ini inducement. Ini inducement sebelum dia break dari sini. Jadi dia di retest sekalipun tapi nggak di respect. Itu bedanya. Nah, kalau kita nunggu change of karakter, udah pasti kita nggak dapat di sini. Ini di area ekstrimnya. Kalian lihat ini fake out ya. Ini fake out nih. Kenapa sih bilang ini fake out? Seharusnya ini higher high, higher low, higher high. Ya seharusnya ini turun jadi higher low, higher high lagi. Seharusnya. Tapi kenapa ini saya katakan liquidity? Ya karena memang dia menembus ini, dia nge-weak. Ingat pullback-nya nggak boleh dari lebih dari 1272. Sini ke sini. Berarti di sini kan higher high, higher low. Seharusnya kan higher high ke atas. Ya kan? Tapi dia malah nge-weak di sini. Begitu dia nge-weak, dia turun sampai ke bawah. Bullshit. Ingat, inisiator movement datang dari mana? Dari sini. Cuman bigger players lah yang bisa membuat harga terjadi space seperti ini. Oke, nah cepat atau lambat harga bakal balik ke area tersebut. Nah, dengan cara bigger players harus buat liquidity dulu berupa inducement. Area-area ini yang buat kita terbujuk lah untuk bisa masuk melalui area tersebut. Nah, mungkin ya dari tes, cuman nggak perform seperti yang kita expect. Mungkin kan entry di sini, berarti kan target profit bisa di bawah dong senar ini. Tapi nggak sampai sana, dibawa ke atas. Limit lagi di sini, udah keburu ke trigger berapa kali stop loss kita. Nah begitu kita ngelewatin yang ini, begitu kita lupa sama area ekstrimnya, ingat di sini nggak ada lagi nih order block, nggak ada order block, nggak ada order block, nggak ada order block sama sekali. Semuanya udah dimitigasi. Satu-satunya order block yang paling ekstrim ada di sini, yang punya imbalance. Begitu harga itu di retest, harga nge-weak. Stop loss-nya bisa kayak gini. Ini stop loss di atas week ini, di atas week yang beda. 1 banding berapa nih secara daily? 1 banding 6. Lumayan lebih dong. Di luar time frame ya, 1 banding 6,5. Lumayan kan secara daily swing. Bukan swing lagi sih ini. Ya bisa dibilang swing lah. Berapa bulan sih? Saat dari sini ke sini. Ya kan? POI bisa ya serasa titik market ya. Ya, seperti itu. Karena gini ya, Pak. Market gimana dibilangnya? Bigger players itu butuh orang beli untuk dia jual. Sebaliknya, bigger players itu butuh orang jual biar dia beli. Ya, jadi seperti itu. Kita masih jauh-jauh deh. Isu BlackRock. Ya. BlackRock itu nggak mungkin tolol, ya kan teman-teman. Dia nggak mungkin beli Bitcoin di harga tertinggi. Itu bullshit. Jadi mungkin ya, sengaja dia buat sentimen narasi. Ini ETF gue belum diterima SEC. Sementara mungkin udah diterima duluan. Mungkin kayak gitu. Mungkin nanti begitu narasi ETF BlackRock-nya diterima, mereka jualan teman-teman. Analisisnya di daily ya bang. Iya, itu yang pertanyaan dari Kak Vina tadi. POI bisa di semua time frame, bisa. Jadi nggak perlu di daily aja, tetap pakai yang namanya sebenarnya untuk daily ini kita untuk cari tahu probability market directionnya ke arah mana Pak. Jadi contoh nih, ya kalau kita ngelihat dia break of structure dari bawah dari atas ke bawah, artinya naik pun itu lower high. Make sense nggak? Paham nggak kira-kira? Jadi kalau kita mau cari entry, kalau bisa kita cari short. Pertanyaannya, dari mana shortnya ini datang? Inikah, atau ini? Nah, kalau secara Fibonacci retracement, ini satu swing dari atas ke bawah. Berarti kita tinggal tarik Fibonacci. Kayak tadi. Atas ke bawah. Ini ke sini. Ya kan? Pasang internal. Nah, ini masih belum melebihi 78,6. Nah, jadi masih ada anggapan bahwa oke, naik pun dia untuk turun. Kayak gini. Sama seperti Matic kalau kalian ingat Matic Cardano. Ya kan? Matic. Nih. Ini kalian lihat ya. Ini turun, break of structure. Ya kan? Ini inducement. Sebenarnya ini inducement sih. Kalau bagi aku. Ini ada order block lagi. Ya kan? Nah, jadi di sini teman-teman, kalau dia 4 ya, ini kalau kalian lihat, adanya ada bawahnya order block. Ini order block sebenarnya, teman-teman. Itu order block. Nah, ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau kita login ke 4 time frame,
Nah, ini. Ingat, bigger trends-nya bearish ya, baru aja break dari sini nih. Di strukturnya, struktur besar, ya kan? Struktur besar. Oke, baru break. Nah, kalau kita anggapnya ini order block, otomatis pasti bisa dong garing di sini. Tapi kenapa market malah respon sama area ini? Ini order block. Mungkin di sini, ya kan? Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kalian merasa kayak ditipu market. Ini kan impulsif nih, ini kan demand. Ya kenapa ditembus? Ya memang bigger trendnya itu bearish. Jadi demand sebesar apapun itu nggak worth it sebenarnya. Nggak berpengaruh. Demand sebesar apapun. Tetap ngikutin bigger trendnya juga dari daily. Jadi kenapa kita pakai daily ya? Kita mau lihat direction market ke arah mana. Dari lower high, lower low, lower low, lower high. Atau higher high, higher low. Tetap direction market itu penting. Dari daily tetap kita pakai sebenarnya, tapi cuma untuk nentuin direction market ini buy atau sell. Kalau mau lebih cepat mungkin hampat, ya kan? Hampat fokusnya pergerakan di sini. Cari fake out-nya di mana? Kayak gini. Nah, mungkin contoh-contoh kayak gini ya. Aku kasih deh di sini. Nah, kalau kalian lihat kayak gini, tarik Fibonacci-nya. Break kan? Ini udah break. Tarik Fibonacci dari sini ke sini. Nah, tarik. Lewat nggak? Lewat nggak nih? 1272. Lewat. Jangan dipakai. Itu bukan fake out lagi. Paham nggak kira-kira sampai sini? Kalau udah kayak gini nih, dia nge-break nih. Aduh, dia nge-break. Turun higher high, higher low, higher high. Udah nge-break nih. Jangan dipakai. Ini udah fake out nih, teman-teman. Ini bukan fake out. Intinya dia di bawah 1272 dari swing yang terbentuk. Kayak gini. Kalau udah di bawah 1272 itu hitungannya bisa fake out. Apalagi dia kalau nge-wick ekor candle. Nah, itu bagus banget. Tinggal cari aja OB ekstremnya di mana. Kayak tadi di store J ya kan. Store J tadi. Nih di 4. Nah, lewat nggak nih? Nggak lewat. Kalau nggak lewat, pakai. Nah, nggak lewat, pakai. Ada OB. Oke. Nah, kalian mungkin bisa saksikan sendiri ya. Ini kita trade semua. Ini saya trade sendiri, ya kan. Saya tetap sharing ke teman-teman. Mau loss ataupun profit, saya tetap terbuka ke teman-teman. Di atas, ya, di atas 1272 itu hitungannya udah bos. Bos ya, break of structure. Mana ya? Banyak sih saya temuin. Solana. Nah, ini. Ya, kayak contoh nih di Solana. Ini saya nggak pakai. Nah, kalau udah kayak gini nih. Kemarin kan saya tunggu ya. Ada di H4. Saya bilang ke sini bahwa ini ada OB nih. Ini saya ini ada OB di sini kan. Saya tunggu di beberapa demand. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kondisinya seperti ini di Solana kayak gini, saya lebih sarankan teman-teman pakai Janjo karakter. Saya lebih sarankan pakai Janjo karakter. Karena kalau kita limit di sini, ya limit di sini deh. Ini kan OB nih. Dia sebelum ini apa namanya? Dia sebelum break ya. Ini kalau kalian lihat, ini ada OB paling bawah sini. Nah, jadi ini bisa jadi investment. Dia bisa nge-wick dulu ke bawah, baru naik. Nah, kalau kondisinya banyak demand seperti ini, teman-teman, saya sarankan untuk teman-teman pakai Janjo karakter. Nah, nanti kalau begitu dia masuk ke sini, bawah, atau mungkin bawah terus, pakailah Janjo karakter. Kalau dia kayak gini, case-nya. Karena kita nemuin banyak demand. 1, 2, 3, 4. Ini confluence demand juga nih. Terhadap SNR, 1, 2, 3, 4. Kalau demand nih, karena kalau kita tarik di sini, ini demand. Ya. Jadi saya extend ke sini. Nah, itu. Ada confluence SNR juga di sana. Jadi untuk Solana, saya lebih tunggu dia di demand dulu. Kayak gini. Nah, jadi kalau kalian nemuin banyak demand kayak gini, pakai chain tracker. Nah, bisa nggak jaring? Bisa aja, tapi ya kalian pilih-pilih lah. Harus rela kena stop loss dulu, entry lagi, stop loss dulu, entry lagi, harus rela. Bayangin aja, ada 4 demand di sini ya. 4 atau 5 sih, lupa tahu. 5 deh, ya kan, ada demand. Bayangin, 1 kali kena, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Udah 4 kali kena, baru trigger, baru demandnya bekerja. Kan sayang, gitu, teman-teman. Lebih bagus kalian gunakan 1 kali kesempatan, pakai change of character, baru kalian bisa entry. Seperti itu. Itu sih, teman-teman. Memang bisa recovery dari apa namanya berapa kali trade kita gitu kan, tapi kan kita belum tentu dapetin di atas 5R, paling nggak seminim-minimnya 3R itu bisa, ya kan, jadi kayak gitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Enggak guys, any question teman-teman sebenarnya? Halo. Sebenarnya banyak sih yang belum saya update, cuman ya ini nih kayak gini kan.
di sandbox nih, kalau kalian ingat kan. Nah, ini kan ada demand, gitu kan, ada demand. Kalau yang kalian masuk kemarin ya congratulations ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada demand. Ya, kemarin saya pakai change of character. Nih, ya kan. Ini minor nih, M5. Siapa sih? Ini turun, break of structure ke bawah, ya kan. Habis itu change of character nih, ya kan. Nah, kemudian ada demand nih paling bawah, di bawah sini, OB, ya kan. Nah, saya entry-nya di sana, stop loss di bawah sini, tapi ke trigger duluan, stop loss-nya. Entry-nya ke trigger duluan, baru marketnya naik ke atas. Kan lumayan tuh teman-teman, buat teman-teman yang masuk kemarin kan udah lumayan lah dapatnya. Kalau entry-nya di sini kemarin, entry di sini, stop loss di bawah sini, stop loss di bawah swing. 1 banding berapa? Itu banding 6, 5. Lumayan tuh, teman-teman. Pakai change of character loh. Entry-nya di diamond zone kan. Diamond zone ini. H4. H4, H2. Nah ini, OB. Nah, ini yang saya suka dari OB ya, ini reaksinya cukup signifikan. Sensitif terhadap OB. Saya lebih pakai OB. Jadi saya suka ya entry di OB lah gitu. Jarang sih saya pakai rally base rally, drop base drop. Itu sih teman-teman. Karena kalau saya kemarin sempat kan, kalau saya gambarin di sini, kalau mau entry di sini bisa stop loss tapi di bawah sini, ya kan, harga profit di sini 1/3. Ya itu balik lagi ke kalian sih, bagaimana cara kerjanya entry di OB. Tapi intinya secara OB aja dia udah worth it, ya kan. Apalagi kita pakai change of character, lebih besar lagi risiko yang kita dapat, kayak gitu teman-teman. Oke, any question guys, teman-teman semuanya, untuk POI nih terutama nih, kenapa sih bisa entry di sana gitu kan? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Udah pada paham, udah pada bisa cari sendiri, aman? Wah, Pak Daryl udah aman aja nih. Yang lain gimana nih? Yang lain teman-teman semuanya, Kak Novita, Kak apa ya lagi? Pak Fahrian nih tadi nih. Gimana Pak? So far so good? Ada pertanyaan? Udah bisa dipahami atau masih belum? Kira-kira nggak apa-apa. Nah ini MKR juga nih teman-teman. Saya sebelum ini sih belum kasih waswas ke teman. Maksudnya saya belum update kayak gini. Nah ini sebenarnya ya, kalau kayak gini kondisinya, ini kesini ini satu swing ya teman-teman ya. Ini satu swing. Ingat kalau mungkin ada yang beranggapan bahwa kayak gini nih, ini demand, ya kan, ini demand OB, ya, OB. Nah ini break of structure, ya nggak salah. Ingat kita butuh butuh yang namanya endorsement sih. Seharusnya dia buat pullback dulu di sini kecil, baru dia naik. Seharusnya gitu. Tapi ini enggak, dia nggak buat pullback di sana. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman pengen entry nanti, ini bakal saya update juga ya di sini. Ini H1, ini kan OB ya. Nah ini kan jelas ya, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, mungkin nanti kalau kalian mau entry di sini MKR bakal saya update juga sih. Nanti tunggu cocok karakternya aja, kayak biasa, teman-teman. Oke, guys, ini question guys. Atau mau kita bahas koin-koin yang lain nih? Kayaknya udah pada paham nih tentang POI ini. Gak ada pertanyaan lagi ya kan? Udah pada aman nih. Ada pertanyaan nih seputar POI. Udah pada paham semua? Gimana guys? Hai hai. Udah pada paham kan? Lumayan. Udah bisa dicerna kira-kira Pak? Udah bisa tahu step-stepnya. Mungkin saya tulis saja ya. Biar kalian langsung nggak tulis ya. Step by step cara cari POI. Mana tadi? Nih, ini saya gambarin ya. Terkadang gambarnya sendiri kurang jeli, Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti bakal terbiasa. Nah, ini saya kasih step by step. Yang pertama, cari break of structure yang fail. Ya, ini break. Ya, ya. Ini saya tuliskan BOS yang apa? Invalid boss lah, invalid boss. Invalid boss dengan catatan under 1,272. Kalau saya tulis gini, paham kan teman-teman? Kayak gini. Invalid boss under 1,272. Jadi kayak gini cara kerjanya. Kalian lihat strukturnya kayak gini. Nah, kalau melewati 1,272 atau pas di 1,272, jangan dipakai. Ya, jangan dipakai. Oke, udah dapat nih. Struktur lagi, goblok banget sih. Apa namanya?
Time frame terserah, asal jangan di bawah satu, jangan di bawah satu. Kan kalau kalian lihat Cimeme kan, beliau kan sering tuh M5, tapi dia udah berubah tuh teman-teman, bahkan dia lebih sering pakai lihat hourly. Nah di hourly ini kalian lihat lagi fake out atau enggak. Intinya cari fake out, saya tulis deh, cari fake out ya kan, biar kalian lebih enak. Jadi kalian bisa cari sendiri ya kan, jadi udah bisa mandiri nantinya. Oke, ini cari fake out pertama ya. Nah kalau bisa boss yang terjadi itu di under 1272, tarik Fibonacci ini kayak gini. Nah kalau udah kayak gini semisal, nah dia kan ada impulsive movement. Secara struktur harusnya kan ini fake out, apa, change of character ya kan, change of character berarti dia berubah bias ya kan, berubah bias. Nah kalau bisa ini, kalau nemuin konsep yang kayak gini, sebenarnya sih jarang sih nemuin konsep yang gini. Lihat lagi struktur di sini kecilnya, fake out nggak, sama kayak skematik yang saya buat kemarin atau yang tadi. Dia naik nih, turun, naik, fake out ke bawah nih, fake out ke bawah, baru tuh dia naik, ngebreak struktur ini, struktur minor, baru dia ngebreak struktur atas. Dengan catatan dia harus pull back dulu, naik. Nah, seperti ini. Dia harus ngebuat liquidity sweep dulu ke bawah, kayak gini. Nah, ini dia. Liquidity sweep-nya dari sini. Nah, nih. Begitu dia break, dan buat struktur kecil, lower low, lower low, lower high, lower low. Ya. Habis itu, dia break ke atas. Ya, dia break ke atas. Nah, ini tugas kalian adalah login lower time frame. Mau M15, M30 sama aja sih sebenarnya. Intinya lower time frame. Dengan catatan di lower time frame itu kalian cari OB. OB. OB-nya di area ekstrim, paling bawah atau paling atas. Nah, disinilah kalian marking areanya. Sini. Dah, dapat. Yang kedua adalah cari fake out. Cari fake out udah. Terus kemudian cari OB. Cari OB. Ya, cari OB ekstrim. Terus kemudian ya, setelah cari OB ekstrim, tunggu break. Tunggu break plus tambahan inducement. Gini, kalian bisa capture, kalian bisa mungkin nonton nanti recordingnya ya. Tunggu break kayak gini, tunggu break ya. Dengan catatan breaknya harus, mungkin nggak apa-apa sih nggak impulsif. Intinya break aja. Kalau bisa impulsif, karena dia harus nyediain yang namanya imbalance. Harus bisa ada imbalance ya. Nah, terus kemudian apa nih? Pakai Fibo eksternal naiknya dari atas ke bawah ya dong. Ya, dari mungkin kalau eksternal ya. Berarti dari gini kan, dari sini ke sini untuk cari naik nih. Berarti tariknya dari atas ke bawah, dari sini ke sini. Ya, kayak gini. Nah, kalau dia breakout nih ke atas, nggak melewati 1272, nah itu bisa fake out hitungannya. Oke, jadi kayak gitu. Udah paham kan? Nah, jadi dari sini kalau udah dapet nih tambahan, tunggu break ya, tunggu break. Kalau udah break, kalau bisa ada tambahan inducement. Nah, inducement ini bisa berupa inducement OB palsu, atau equal high, equal level lah, equal high atau equal low, equal level atau trend line, liquidity. Gitu, kayak gini. Oke, nah nih. Nah, di sini yang pertama kita udah dapetin inducement sebenarnya. Makanya begitu dia turun, begitu dia nyentuh inducement ini, dia reject ke atas. Itu wajar banget teman-teman. Tapi jangan terkecoh sama strukturnya. Kalian udah dapetin area yang udah kalian plotting, udah ada POI, point of interest, area yang menarik, ya, titik yang menarik di sana. Nah, jadi di sini ini semacam area magnet. Dia bakal balik lagi ke sini dan baru dia bakal rebound dari situ. Nah, jadi di sini kalian udah bisa dapat satu, ada inducement berupa order block palsu. Ini sebenarnya bukan inducement, berupa order block ya, tapi rally base rally ya. Jadi jatuhnya seperti itu. Jadi kalau bisa marking kayak gini, rally base rally, dia respect, memang respect. Nah, buat struktur baru jangan terkecoh sama struktur ini. Jangan. Itu udah dapat POI-nya. Nah, tinggal tarik lagi. Kalau ada equal level nggak apa-apa. Ada trend line malah bagus lagi. Kayak gini. Dapetin trend line liquidity. Nah, ada trend line. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ingat syarat trend line. Syaratnya terbentuknya harus di bawah 45 derajat. Ya. Kalau kayak gini, kalau dia curam gini, nggak bisa.
Ya kalian kalian ini aja lah, gambarin secara kasat mata aja gitu kan. Kalian udah pasti tahu derajat ini. Kalau enggak ini juga, lihat dari Google. Ini pas nggak nih segini nih? Nggak apa-apa, ukur aja. Intinya 3 kali sentuhan. 1, 2, 3. 2 bisa nggak? Bisa. Bisa memang, tapi jatuhnya bukan trend line, tapi relatif equal high atau relatif equal low. Jadi contoh gini, kalau 2 ya equal level, tapi relatif teman-teman. Kurang, kalau saya sih bisa aja dipakai, cuman agak kurang gitu. Lebih bagus trainan aja sekaligus 3 kali sentuhan gini. Nah, baru bisa kalian langsung oke, time to limit di sini, order blocknya, stop loss di bawah sini, nggak perlu sampai bawah lagi, karena kita udah dapetin swingnya ada di sini, karena hitungannya di sini adalah higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Jadi gitu teman-teman, begitu udah dapat order block atau equal level ataupun trend line, tinggal set limit aja, set limit di OB. Nah, baru stop loss placement di stop loss placement di swing lah, di swing gitu ya, swing atau swing high ataupun swing low ya. Oke, jadi di sini teman-teman, ya udah tinggal tunggu ya perform, karena cepat atau lambat dia bakal ya insya Allah perform. Iya, silakan silakan Pak, ini saya ingin aja ya. Nah, jadi gini teman-teman, oke, inilah beberapa syarat yang kemungkinan, beberapa step ya. Step mau di time frame berapapun, cari fake out. Cara carinya invalid bos under 1272. 1272 baru tuh cari OB ekstrim. Cari OB ekstrim. Nah, contoh nih sebenarnya udah OB ekstrim kan di sini. Nah, tapi karena fake out-nya udah nyentuh 1272 itu nggak bisa dipakai, teman-teman. Udah nggak worth it. Ya kan? Nah, jadi cari udah begitu breakout structure. Artinya kan ini change of karakter ya. Perubahan struktur market. Ya kan? Udah MSS, market structure shifting. Ya kan? Udah nggak boleh cari short, cari long buy. Karena anggapannya di sini adalah satu swing, higher high, higher low, higher high. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jadi jangan terkecoh sama market struktur yang kecil-kecil ini. Jangan terkecoh. Karena kalau kalian terkecoh udah kelar, udah bakal merubah biasnya kalian. Udah bukan bullish lagi nih, jadi bearish jadinya. Udah sell position yang kalian cari nanti. Oke, teman-teman. Ada question teman-teman sejauh ini untuk ini beberapa syaratnya. Ya mungkin contohnya kayak tadi di store J ya kan. Nah, ini store J. Sama cari fake out nih. Yang udah jelas ya, cukup jelas lah ya. Jadi nggak perlu saya ulang-ulang lagi ya, teman-teman. Oke, ada yang kurang jelas lagi ya kira-kira nih? Ada yang kurang jelas nih, teman-teman? Atau mau kita bahas koin? Ini sebelum belum banyak yang saya update kayak HIV kan, belum saya update. TRB kan yang terbang. Aku belum lupa loh. TRB. Nah, ini kan, inilah kayak gimana ya saya bilang kan. Kalau dia apa ya? Kalau dia change of character by weekend kayak gini, ini udah aku saranin teman-teman. Bahaya banget sih kayak gini. Ya kan, bahaya banget nih. Bang, ini ada oh, ada dong, ada, pasti ada. Asal jangan bosan aja nonton ya. Ini kita biasa live session 2 sampai 3 jam, Pak. Jadi gitu. Nanti kalau Bapak mau nonton silakan aja, nanti saya disediain recordingnya. Iya, sama-sama Pak. Thank you udah sempat gabung ya. Nanti tonton aja recordingnya. Oke, nah ini TRB terbang ya teman-teman. Ini mungkin karena kebantu NFP juga nih. Saya kebantu NFP. Ini ya karena kan saya update kemarin kan semalam, kita butuh dia break dulu ke bawah untuk nambah probability. Karena yang saya anggap kalaupun dia memang ini weak gak apa-apa. Jadi saya anggap dia pullback ini sebagai inducement nih teman-teman. Jadi itu bagus kayak gini. Seharusnya dia turun sampai 1272 baru dia rebound, nggak apa-apa, malah itu lebih memperjelas dia bahwa ini shifting terjadi. Tapi dia nggak sampai sana udah turun, probability change of karakternya kecil di sini karena weekend jadi nggak kita pakai. Ya kan, kalian kan udah belajar tuh market structure chip dari the advance of market structure ya kan. Jadi udah tahu lah ya probability change of karakter yang besar tuh bagaimana, harus by body candle. Meskipun dia slightly break kayak gini nggak apa-apa, intinya tetap change of karakter tapi by body candle. Oke teman-teman, ini TRB kayaknya bisa terbang sih. Ya saya ambil dari ini loh. Sensor apa ini? Ya, ini kan ada ini nih dari daily. Ya, ini saya ambil dari sini ke sini satu, dari atas sini ke sini. Nah, ini Fibonacci-nya. Dapat 1618,
ya kan? Terus kemudian Fibonacci extension dari bawah ke atas, balik lagi ke bawah. Ini dapat 1618-nya situ. Ya, thank you Pak Mikey. Thank you ya. Ini TRB kayaknya kita leave aja sih teman-teman. Ya, sama-sama Kak. Mudah-mudahan bisa dicari ya teman-teman yang udah bisa mandiri, dapetin POI-nya, udah bisa cari-cari sendiri lah. Jadi nggak butuh, gue nggak butuh search lagi, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi setidaknya kalian udah bisa mandiri. Oke. Ada koin lagi nggak teman-teman? Belum ini sih. Ini BCA belum break juga. Belum banyak yang aku update. Nah ini kayak LQTY nih teman-teman. Ya kan? Ini LQTY ini kalau kalian lihat ya. Ini dari kayak gini aja, kalian udah bisa dapetin nih. Ini fake out. Ya, ini fake out ke bawah. Baru kalau kita marking di sini, nih, ini langsung retest. Ya kan? Langsung retest baru terbang. Kan lumayan tuh kalau lihat kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau bisa carilah fake out-nya. Ya, cari fake out, kalau ada fake out ya udah tinggal pasang limit aja dengan catatan ada inducement baru. Gitu. Ini H2. Ini belum ketiga sih. Ada OB di sini, aku udah pasang limit apa? Alarm. Tunggu di bawah. Cuman pakai change operator sih ini LVT. Belum sampai ke sana juga. Ada koin nggak teman-teman yang mau dibahas nih? Kira-kira koinnya ada pengalaman juga nih. So guys, ada koin-koin yang mau dibahas kira-kira? Halo, halo teman-teman. Ada koin nggak nih kira-kira nih yang mau kita review? ETH, oke, wait ya. ETH, request from Pak Fahyan. So, untuk ETH sebenarnya nih ya, kemarin seperti yang aku bahas di sini ada supply. Nah, ini ya, teman-teman. Ini sebenarnya ada supply di atas. Ada Kak Lia juga nih. Wait ya, after this mungkin. Oops, sorry. Nah, location axis M15 bener nggak Kak? Wait ya, mungkin after Kak Novita nih. Satu-satu ya teman-teman. Jadi di sini ada Ethereum nih. Nah ini, kalau bentuknya kayak gini nih teman-teman, kayak gini. Nih, ini kan slightly fake out ya. Kalau dia bentuknya sama, ini bisa kita kategorikan sebagai equal high. Tapi karena nggak terbentuk sama, levelnya ada sedikit extend, ada sedikit fake out di sini, ini nggak bisa kita tarik, teman-teman. Tapi bisa nggak kalau kita tarik menggunakan kayak ada POI nggak di situ? Nah, sebenarnya ada, teman-teman. Saya udah kayak nunggu kan, tapi belum sampai sana sih. Nah ini, kalian udah tahu ya fake out yang saya bilang tadi, daily time frame, ya ini fake out nih, balik dari sini ke sini, ya kan, fake out. Nah terus kemudian dia turun. Nah di H4-nya kalian lihat, di H4-nya ada OB sebenarnya teman-teman, yang menyisakan imbalance. Balance dari sini ke sini nggak ketemu, ya kan? Bisa nggak kita jalan di sini? Bisa. Dari di sini. Kenapa sih bilang bisa? Karena ini udah banyak banget inducement yang tercipta, teman-teman. Dari sini ke sini ini inducement, inducement, inducement. Ini inducement juga banyak inducement di sana, ya kan? Nah, jadi kalau mau kita tarik sebenarnya untuk konsep POI ini bisa kita jaring dari sini, sini, stop loss di atas ini, stop loss di situ dengan pendapatan target profit di bawah lah, jauh banget sih sebenarnya, teman-teman. Jadi di sini, ya untuk apa namanya Ethereum. Sebenarnya ide saya sih masih short ya teman-teman untuk Ethereum. Tapi karena ke distract sama Bitcoin, jadi ikutan naik juga nih Ethereumnya. Jadi belum saatnya untuk nge-short. Nah, jadi kalau teman-teman, terutama Pak Fahrian ini, kalau mau entry short, saya sarankan sih dari sini, dari atas-atas ini, nggak apa-apa. Nanti stop loss-nya, nanti harga profitnya di bawah sini, Pak. Untuk plannya sih sebenarnya jauh banget sih, tapi masih bisa beberapa waktu lagi lah ya untuk sampai ke sana. Karena kita udah tahu nih, syaratnya kan ada POI, fake out nih, ada OB di H4-nya. Nah, tinggal tunggu aja Pak di sana. Nah, kalau untuk sekarang, kemarin kan saya sempat update nih bahwa ada fake out sebenarnya. Nih, ya kan? Ada fake out. Jadi kalau kalian tarik Fibonacci atas ke bawah, di bawah 1272. Tapi nggak change of character. Ingat, change of character yang valid harus melalui body candle. Ya,
harus ada break of structure, harus ada change of character. Karena breakout ini nggak diiringi break of structure yang valid, jadi kita nggak bisa pakai area OB-nya di sini. Kita nggak bisa pakai OB-nya. Makanya dia naik terus. Ya, dia naik terus di sini. Nah, jadi kalau sejauh ini, kalau saya rasa, mungkin kalau kita secara struktur market, kita marking aja kayak gini. Markingnya gini, ini udah semacam slightly fake out kan. Nah, kalau udah fake out gini, udah ada semacam ekor candle nih. Ya, ekor candle. Di luar time frame berapapun, ya, mau H2, H1, lihat lagi fake out. Oke, kita dapetin fake out. Nah, gimana cara memanfaatin fake out yang ada di sini? Ini kan OB, ya. Ini kan OB, ya kan? Nah, tunggu break of structure di luar sini. Jadi kita tunggu flip ke bawah, ini higher high, tunggu break of structure ke bawah, change of character. Maka kita tinggal pakai order block ini. Atau mau lebih ekstrim, mau lebih agresif. Ini di sini ada. Tapi ingat itu bisa jadi investment, tetap bisa dipakai, tapi stop lossnya di atas. Nah itu balik lagi, mau entry di sini kah atau di atasnya. Nah itu balik ke trader masing-masing. Kalau saya pribadi sih lebih bagus. Kalau mau lebih early, takut ketinggalan market mungkin kan. Stop lossnya tetap di atas, nggak apa-apa. Titik entry-nya aja yang kita pindahin di sini kah atau di sini. Nah itu balik lagi ke kita. Gimana caranya? Intinya entry-nya di order block. Kalau saya pribadi ya, tetap walaupun ada fake out, tunggu breakout structure. Kalau nggak ada break of structure yang valid ya, change of character terutama. Kalau dia perubahan struktur market, harus ada break of structure, harus ada change of character melalui body candle. Harus body candle. Kalau nggak ada body candle, jangan dipakai. Ya. Jadi kalau udah lihat fake out gini, tunggu break. Kalau udah break, ya udah limit aja langsung. Karena kita udah nemuin inducement ada satu mungkin di sini. Karena ada berapa kali pullback. Ini pullback, nah itu inducement. Pullbacknya adalah inducement, teman-teman. Mau dia berupa order block, mau berupa rally base drop, intinya itu tetap inducement. Nah, jadi kalau udah nemuin konsep kayak gini, tinggal cari aja break of structure. Tunggu, pasang alarm di sini. Kayak di Taylor TRB kemarin kan. Saya pasang alarm. Begitu saya pasang alarm, alarmnya bunyi, tetap tunggu closing candle. Tunggu closing candle hourly-nya H2. Karena kan di sini breakout-nya di H2. Udah dapat di H2, closing candle-nya udah set limit. Cepat atau lambat dia bakal balik ke sana. Insya Allah. Saya kalau bilang 100% ya, tapi probability-nya bisa lebih tinggi. Gitu sih, teman-teman. Oke, untuk ETH seperti itu, Pak. Untuk plan jauhnya sebenarnya ada di atas ya. Ada jauh di atas ini. Aduh, ada di atas sana. Nah, tapi kalau kalian udah nemuin fake out di sini, ya udah, tunggu. Sabar aja. Sabar. Sabar itu ada hasilnya kok, teman-teman. Ya kan? Saya aja nunggu JTC 2 bulan loh, ya kan? Ya rewardnya lumayan lah, 1/5, 6 segitu. Nah, itu ya untuk ETH. Nah, next terus ada EIF nih dari Kak Vita. EIF. Sebenarnya EIF ini menarik loh, teman-teman. Nah, ini dia. Ya kan. Kenapa saya bilang menarik? Ini bisa di apa namanya? Dijaring. Nah, ini bisa dijaring kenapa? Ingat inducement berupa order block palsu. This is inducement, teman-teman. Ya, di sini order block. Maka saya tarik dari sini. Ya, dari sini. Ini kalau kalian tarik Fibonacci, ini jelas banget break ya, clearly break. Tepat 12618 dia reject. Wajar banget sih. Jadi ini adalah higher high, higher low, higher high, dan probability-nya bisa turun dulu, tapi nggak boleh ya, bukan nggak boleh sih. Kalau bisa dia turun, naik gini. Nah itu bagus banget sih, bagus banget. Kalau bisa seperti itu, dia nggak boleh curam. Pergerakan dia turunnya nggak boleh curam gini. Kalau bisa kayak tadi 45 derajat, ya segitulah. Kira-kira dia harus miring sedikit gitu, nggak boleh curam. Itu bagus. Jadi jatuhnya seperti lower high, lower low sequence yang terbentuk di sini. Nah, kenapa saya bisa bilang jaring? Kalau mau jaring sih sama kayak seperti konsep GMT apa sih ya? Saya lupa. Intinya kalau mau jaringnya sebenarnya bisa di OB. Pakai ini angka genap 8295 ya, psychology price. Stop loss di bawah sini. Mau pakai sini bisa nggak? Bisa. Tapi cukup beresiko. Ingat sandbox, saya udah pernah. Saya udah kena. Jangan itu kejadian di kalian juga gitu ya. Nah, kalau bisa pakai swing lah. Ya, pakai swing. Stop loss di situ target profit di atas ini 1/2,6. Ya kan? Secara swing H4 ini. Ya, itu balik ke kalian. Atau mau pakai change of character. Begitu nanti ini kan ada saya pasang alarm ya di sini ya. Nah, begitu nanti area ini dikunjungi,
Ini bisa makan waktu lama, 1-2 hari. Mungkin bahkan besok udah masuk fase weekend kan, fase weekend. Mungkin masih masih gerak, masih ada volatilitas, tapi mungkin sedikit teman-teman. Nggak semua apa namanya, nggak semua kategori koin itu bisa dapat, entah dari metaverse, meme, ataupun NFT, ataupun AI kayak injektif, ada GRT ya. Mungkin money flow-nya beda-beda nanti di weekend. Nanti bisa di ya, bukan waktu lah untuk sampai ke demand. Nah, kalau saya sih pribadi Kak memang setuju ya untuk di Wilong. Ini cakep banget sebenarnya untuk di Wilong, karena ini semacam udah kayak sampai inilah supply ya kan. Tapi karena strukturnya masih bullish, tetap saya harus pakai yang namanya struktur. Jadi anggapannya H4-nya, selama H4-nya masih bullish, no reason buat saya buat cari short ya kan. Apalagi dukungan Bitcoin juga masih bullish-bullishnya gitu kan. Jadi kalau saya si mandangnya, apalagi di sini ada inducement, di sini ada OB, kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, ya kan, dapat 678,6, 618, wah ini bagus banget. Udah sesuai sama syarat lah, tinggal tunggu progres koreksinya aja nih. Koreksi, dapat di demand, kalau mau pakai COCA boleh, kalau mau jaring boleh, nah itu balik lagi ke teman-teman sendiri. Oke, karena ini udah bagus banget ya, tepat di sana 1618-nya dia reject, ya kan, 1618 ini. Jadi itu udah bagus banget lah. Ya, udah bukan hitungan take out lagi, teman-teman. Karena ini hitungannya udah jelas sequence higher high, higher low, higher high, kemungkinan ini higher low, higher high lagi. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke. So far so good sih untuk teman-teman, untuk Kak Novita nih bagus ya. Saya juga ada watchlist di sini EF. Jadi buat teman-teman bisa pantau juga, nggak harus dipantengin tiap hari ataupun tiap saat. Pasang aja alarmnya. Begitu alarm kalian bunyi, saya pasangnya di sini sih. Di OB-nya, tepat di OB-nya. Jadi saya pakai COCH sama kayak konsep GMT. Jadi begitu sampai sana ya cari COCH di LTF. LTF-nya ya seperti itu time frame dulu. Kita combine semuanya teman-teman. Di time frame dulu kan H4 pasangannya M30 atau M15. Jadi selama nanti di M30 atau M15 dia bearish, masih bearish kayak gini kan, lower high, lower high, lower low kayak gini ya kan, masih bearish lah. Jangan entry dulu, tunggu aja COC kayak biasa, baru entry. Baru entry. Oke, kayak gitu sih. Itu untuk EF sih. Oke Kak, aman ya? Kakak udah nunggu di situ juga Kak? Kak Tita. Iya, oke, cakep. Kita sama-sama tunggu di sana. Nanti alarm kita bunyi, kita gas, oke? Kalau dikasih konfirmasi sih. Kalau kakak mau entry langsung silakan. Stop loss di bawah sini. Referensi dari aku sih, kayak gitu. Oke, itu ya EF ya. So, the next one, teman-teman. Oke, Kak. Ini ada dari Kak Lia nih. Dari Kak Lia, X Infinity. So, berarti beliau mangkainya ini kayak gini. Sebentar ya. Kita share. Berarti ini pandangan kalian seperti ini nih, teman-teman. Kelebaran. Berarti ini supply zone M15 ya. Berarti CH ada liquidity. Oke, pas cakep. POI-nya di sana bener banget. POI-nya di sana. Nah, ini trendline-nya nih. Nah, oke ya, sebentar ya. Trendline-nya nih. Ops. Trendline-nya nih. Berarti di sini IC. Berarti M15 ya. M15. Nah, berarti di sini ya kayak ini fake out. Oke, bener, cakep. Nih, konsepnya sama kayak apa namanya? Shiba ya, Shiba. Ya kan? Jadi di sini jelas ini seharusnya kan lower low, lower high, sikon. Berarti ini higher high. Ya kan? Harusnya kan gini. Higher low, higher high. Higher low, higher high. Harusnya kan gitu kan. Nah, tapi di sini dia nge-fake out. Ini saya setuju. Bagus banget ya. Terus di sini juga diiringi breakout structure ke bawah. Bukan dari sini ya, tapi dari sini. Ini kan higher low, higher high, baru lower low. Ya kan? Nah, kalau anggapannya di sini adalah OB bisa ditarik dari sini atau dari sini juga bisa. Dari sini juga bisa, itu bisa ya. Nah, untuk trend lainnya, ini kalau bisa ya, lebih ini aja Kak, presisi. Jadi tariknya dari sini ke sini. Nah, kalau bisa kayak gitu. Kalau bisa. Ya, tapi di sini kalau aku ngelihat sih ini cuma satu kali, dua kali sentuhan. Di sini satu, di sini nggak nyentuh, tapi di sini satu. Ya kan?
Nah, sebenarnya nggak masalah sih. Jadi jatuhnya bukan trendline ya, tapi ke relatif equal high. Relatif equal high. Itu bisa, teman-teman. Karena kenapa saya bilang relatif equal high? Kalau kita marking di sini ini sebagai supply, ini jatuhnya sebagai inducement, teman-teman. Ini jatuh sebagai inducement. Saya akan menggunakan inducement. Nah, kalau kalian mau jaring, mungkin terutama untuk kalian, saya sarankan di sini sih. Di sini. Di sini posisinya masih ada sih, masih running sih ya. Saya sarankan lebih dari sana, teman-teman. Ya. Jadi kalau mau jaring, saya nggak saranin di sini ya. Kalau mau di sini sih berisiko. Stop. Bisa aja di sini, teman-teman, tapi stop loss di atas ini. Mungkin kalau penasaran ya, penasaran mungkin mau entry di sini, di OB. Ini kan OB ya. Entry di OB, stop loss di atas ini. Nah, risikonya dikurangin aja, teman-teman. Ya, bener, Kak. Bener. Kalau untuk averaging up boleh, mau di POI yang nggak mau. Ya, anggapannya ini DM. Bagi aku sih ini DM ya. Bagi aku ini DM. Karena ini dia gini nih, Kak. Ini impulsifnya kayak gimana ya? Nggak beda sama yang ini. Karena di sini impulsif ada pullback kecil di sini. Sedikit pullback kecil. Mungkin diam 5 ya. Diam 5 ada pullback kecil. Tapi di sini nggak ada. Dia full burst. Nah, itu bahaya. Kalau bagi aku sih bahaya. Karena awal mula terjadi change of karakter kan dari sini. Higher low, higher high, ya kan? Lower low. Nah, berarti dari dia lower high, lower low di sini. Jadi aku kayak nganggap ini bahaya sih untuk dicari. Tapi kalau penasaran, nggak apa-apa, cobain aja. Takutnya kan ketinggalan market. Di sini kecil aja resikonya kalau mau, ya. Share dong OB candle dianggap lebih high potensial apa? Maksudnya gimana tuh? Oh iya, ada 6 atau 7 candle order block, teman-teman. Saya lupa. Mungkin gimana ya saya jelasinnya? Yang pertama itu engulfing ya, teman-teman. Itu engulfing. Terus ini kayak bentar nih. Mana ya? Ini order block nih satu kayak gini ya. Ini satu. Oh, di Solana. Nih. Nah, ini kalau kalian lihat di H4 ya. Ini kan order block ya. OB secara engulfing ya kan. Ini satu salah satunya. Nah, di sini ada saya marking nih order block. Nah, ini salah satu order block nih, teman-teman. Kalau kondisinya gini, ini candle merah ya. Ini candle hijau. Terus dia candle merahnya mematahkan dipatahkan di sini kayak gini. Nah, ini Three River. Three River semacam kalau aku bilang sih Morning Star ya. Morning Star di sini kayak intinya three candle formation. Nah, ini satu candle hijau ini kita nggak perlu marking dari sini. Kita nggak perlu marking dari situ. Candle hijau ini kalau ada imbalance-nya nih itu OB. Itu OB. Ya, itu OB. Nah, terus ekor nih, ini ekor nih. Ekor nih. Nah, ini OB sebenarnya. Tapi di LTF ada sekitar 6 atau 7 ya. Jadi beberapa yang saya pakai ini kayak gini satu. Candle hijau nih sama order block yang berupa engulfing. Kedua itu sih bagi saya sih ya itu lumayan powerful untuk bekerja. Tapi bukan berarti yang lain nggak bekerja ya. Karena banyak di forex yang saya lihat itu bekerja, teman-teman. Mana ya? Ini OB. Ini OB juga ya di sini. Nah, ini tadi kan udah saya bilang ya, weak candle. Jadi ini contoh ini saya hapus aja lah ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan weak fake out nih, fake out ke bawah. Oops, kok ini sih? Ini fake out nih. Ya. Nah, ini ekornya ini OB, teman-teman. Ini OB. Di luar candle ya, di luar candlestick. Ekornya aja. Ini OB. Makanya begitu dia break, retest, ya ada pullback sedikit kecil, pullback sedikit, dia retest, baru dia nanjak. Itu OB. Nah, bagusnya lagi ada change of karakter di sini. Begitu dia retest, pullback, retest terhadap OB yang di sini, OB engulfingnya baru dia benar-benar nanjak. Itu bagusnya, teman-teman. Jadi beberapa macam OB itu salah satunya ya. Kayak itu tadi weak candle. Terus di sini juga nih, kayak gini. Ini ke sini, ini OB. Ini semacam harami ataupun pin bar ya. Kalau aku sih bilangnya inside bar sih. Jadi ini kalian bisa marking candle merahnya keseluruhan kayak gini. Keseluruhan.
Ini bisa. Atau mau pakai hijaunya aja bisa. Itu OB, teman-teman. Nah, terus ini juga nih, ini OB. Sebenarnya banyak, tapi teman-teman nggak semua OB itu works. Saya lebih pakai yang namanya kayak tadi tuh, ekor candle. Kayak ekor candle di Solana. Ini saya pakai. Solana. Nah, ini, yang ini kan. Ini saya pakai di A2. H4. Nah, ini kayak gini nih, teman-teman. Yang ini works nih, untuk bekerja. Candle yang kayak gini. Sama nih, kayak yang ini. Kayak Morningstar kan, yang ini kan. Ini sama kayak Morningstar. Bedanya warna candlenya aja. Di sini, 3 candle formation. Tapi di sini warnanya hijau. Di sini warnanya kan merah. Engulfing lah. Tapi saya lebih suka pakai engulfing. Ini salah satunya. Ada 3 ya, yang saya sharing di sini. Ini satu kayak gini. Ekor candle kayak gini. Kalau dia fake out, nah itu OB, ekor candlenya. Kalau dia fake out, itu OB. Ini kayak gini, tinggal extend aja di samping, itu OB. Ya, terus kemudian engulfing sama yang ini. 3 ini aja fokusnya saya. Yang lain nggak saya pakai, yang kayak gini, ini nggak saya pakai. Bahaya. Ini juga nih OB. Tapi ini OB-nya pakai candle hijau. Candle hijau. Intinya kalian lihat pergerakan impulsif yang menyisakan imbalance. Dan carilah candle yang berlawanan sebelum sebelum penguatan impulsif. Jadi ini penguatan impulsif. Nah, cari candle yang berlawanan. Candle-candle kecilnya. Kayak gini. Ini bisa kalian marking OB. Kayak gini. Nah, tapi saya nggak pakai sih. Kayak gitu. Cukup beresiko. Untuk sari-sari yang kayak gitu. Kayak gitu. Nah, itu ya beberapa contoh candle-nya, Kak. Yang saya pakai sih. Selebihnya nggak saya pakai. Karena percuma saya jelasin kalau nanti kakak temuin, kakak pakai. Itu low probability. Bahaya untuk kakak nantinya untuk dipakai. Lebih bagus yang kita tahu itu works, ya kita pakai aja. Itu sih kalau bagi aku. Oke? Tadi kenapa ya? Iya, sama-sama. X ya? X bukan sih? X. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kakak sih mau jaring ya, ini kan OB-nya di H1 juga ada. Nih. Ini udah di retest secara analogi, udah di retest nih, Kak. Nih. Ya kan, tapi takutnya naik lagi. Ya kan, takutnya naik lagi. Nah, ini juga ada OB. Ya kan, ini fake out. Nah, saya setuju kalau kakak mau entry di sana. Averaging up kan. Mungkin kakak udah masuk ya, sama kayak saya juga mungkin ya, udah masuk dari sini. Ya kan. Ini bisa masuk dari sana juga. Oke, cakep sih kalau mau entry dari sana. Tapi kalau kakak mau lebih early, dari sini penasaran mungkin kan. Ini kan udah ada OB, lebih kecilin lagi aja. Bisa naik lagi sini. Bisa naik lagi. Kalau mau penasaran, bisa entry di sini, averaging up-nya, stop loss di atas ini. Kecil aja sih kalau mau entry-nya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, hindarin lah. Kayak, apa namanya, kayak averaging up yang seperti itu. Wah, mantap, cakep, 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 cakep. Lebih sabar aja ya. Karena pun kita nunggu sejam 2 jam itu masih kurang ini, Kak. Ya kan? Kakak lihat sendiri kan 2 bulan bahkan 2 minggu kita tunggu, ya kan? Berapa banyak yang kita tunggu. Dan hasilnya ya udahlah. Kita udah dapetin hasilnya gitu. Oke, teman-teman. Ini question lagi, teman-teman, atau ada koin lagi yang mau dibahas kira-kira sebelum kita udahin live session udah malam juga nih. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira nih, teman-teman? Udah. Yang lain gimana nih? Kak Pita udah aman? Kak Pak Fahrian aman? Pak Kantona siapa ya? Saya ingat Pak Kantona. Saya ingat. Aduh, ini penggunaan Zoom siapa nih? Pak Novita aman. Yang lain gimana nih, guys? Aman yang lain gimana? Storage. Nah, ini storage udah mulai naik lagi nih. Ya lah, kejemput lah dulu lah sebelum weekend lah. Sangat bisa sih. Tapi H4 lumayan lama ya. Aman ya Pak Fahri ya. Yang lain nih, yang lain gimana nih? Yang lain diem-diem baik nih. Ayo guys, ada pertanyaan kira-kira sebelum kita udahin? Oh, Kak ini ya. Apa namanya? Kanita. Astaga. Sorry. Aman ya? Udah bisa dicerna? Udah bisa dapet belum? Syaratnya nih. Aku nggak tahu. Sorry. Soalnya namanya iPhone Cantona nih, ya kan? Nah ini gimana nih Kak? Aman nggak kira-kira? Udah dapet nggak caranya untuk cari POI nih? FNA ya Pak Fahri, saya nih. Bisa bang, paling nanti nonton recording lagi. Oke, nggak apa-apa.
apa-apa. Mungkin saya bakal cari kasih beberapa worst case untuk teman-teman ya. Nah, ini kayak gini ya, teman-teman. Ini kan kadang nanti kalian nemuin case-case yang kayak gini. Cil, ini kan fake out ya, MKR. Nah, oke. Terus dia ini naik, higher low, higher high kan. Nah, ini saya mau tanya teman-teman dulu. Kalian mau cari long atau short nih kayak gini kondisinya? Ayo, satu terakhir nih buat teman-teman. Kalau kondisi seperti ini ada fake out, otomatis kalau kita pakai Fibonacci sini ke sini nggak sampai 1272 dong, ya kan? Nah, kalau kondisi seperti ini, kalian mau cari long atau short? Saya nggak bilang kalian salah, kita cuma belajar di sini teman-teman. Short, 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 short. Oke, yang lain nih, yang lain gimana, 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 gimana? Yo, 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 yo. Yang lain, yang lain, yang lain. Yo, mau short atau long nih? Kak Lia, Kak Novita nih. Ayo, yang lain. Aku nggak bilang salah, kita coba bedah sama-sama nih. Satu-satu koin lagi terakhir, teman-teman. Ayo, gimana? Is it long or short, teman-teman? Kalau bisa scalping ke atas, yang ikut nanti short dari atas. Nah, oke, ya. Cakep. Nah, sebenarnya saya pengen ngelong, teman-teman, untuk short ya. Jadi, pengen naik untuk nge-short. Bener banget. Idenya sebenarnya nge-short. Kenapa? Karena kita udah tahu, ini POI. Dia belum sampai 1272. Tapi, karena ini di area demand order block, ya, dia di area order block, karena di sini nggak ada lagi imbalance-nya. Nggak ada. Ini dia dimitigasi nih sama yang ini. Nah, jadi bisa jadi ini naik dulu. Nah, jadi saya pengen ngekor ke atas sampai ke supply. Nah, ini ada blok di sana, di 4. Nah, jadi di sini kan ini strukturnya masih bearish ya. Ya kan, ini jelas banget, ini jelas lower high, lower low. Nah, yang jadi saya tunggu itu adalah perubahan struktur marketnya. Nanti bakal saya update sih ke kelas kayak biasa. Nah, jadi nanti kalau kalian menemukan dia udah coach, kalau mau ngekor sampai ke supply, silahkan. Ya, itu silahkan. Ingat, coach yang valid harus melalui body candle. Cari setelah coach terjadi, cari order block. Order block mau di A1 kah, H2 kah, intinya cari order block. Ya, cari order block aja. Ini sebenarnya, ini udah break belum? Oh, belum. Ini masih eco low. Ya, masih eco low. Masih bisa turun sih. Karena nanti takutnya dari OB, ya kan, dari OB-OB kayak gini, bisa turun lagi. Nah, ini kayak gini ya, teman-teman. Jadi kalau nemuin case yang kayak gini, kalau kalian pengen ngelong, nggak masalah sebenarnya. Tapi ingat, batas kalian cuma sampai supply. Di supply. 15% dikalikan leverage. Ya, leverage berapa lah? Mungkin ya 20, 50, ya dikalikan aja leverage-nya. Main lah berapa ROI-nya gitu kan. 15% kenaikan di crypto lumayan gede loh. Lumayan gede. Oke. Nah, itu sih MKR ya. Cuma belum ketemu. Ya, saya juga belum ketemu nih, Kak. Tinggal tunggu tempo karakternya sih. Ini tinggal tunggu tempo karakter. Kalau udah berubah struktur marketnya, mungkin saya bakal share ke teman-teman juga nanti. Ya, seperti yang kalian tahu lah, saya juga sedang nungguin market kan. Kalau ada opportunity, saya share. Kalau nggak ada, ya mau di apa? Nggak mungkin saya paksa kan. Nggak mungkin saya egois banget. NTA di sini nggak ada entrian saya nih. NTA lah. Ya, sama aja. Itu kan berapa kita belajar kalau NTA asal sembarangan gitu kan. Nanti begitu ada opportunity, mungkin saya share ke teman-teman. Oke, itu MKR ya teman-teman. Salah satu hasil saya pribadi sementara ini. Iya kan, buang-buang duit kita kan, sayang. Mending sedekah ya. Oke ya teman-teman. Ini itu aja sih live session kali ini ya. Saya harap kalian udah bisa cari tahu. Mungkin kalau belum jelas tonton recordingnya, nanti bisa dapetin lah. Saya harap bisa cari tahu POI yang bisa kalian cari sendiri. Oke, kalau ada yang kurang jelas bisa tanya lagi saya. Gak apa-apa. Itu udah kewajiban saya untuk kasih jawaban ke teman-teman. Jadi biar sampai jelas, biar sampai kalian itu bisa mandiri. Oke, oke teman-teman. Kayaknya udah kemalaman juga nih. Kita lanjut lagi di minggu depan ya teman-teman ya. Apa kan? Kita udahin ya live sessionnya teman-teman. Oke, kita ketemu lagi ya teman-teman di minggu depan. Ya, sama-sama Bapak. Next time ya teman-teman. Oke, bye-bye. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.